Selamat datang di um, mini bootcamp expert untuk kelas Microsoft Excel semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Nisa dan di sini aku akan nemenin teman-teman semua malam hari ini untuk belajar Excel bareng-bareng sama Kavira. Dan malam ini kita akan belajar tentang index, match, dan lookup. Nah, kalau pengen tahu apa itu index, match, dan lookup, pastiin teman-teman harus stay tune sampai nanti akhir mini bootcampnya selesai gitu ya. Nah, aku pengen tahu dulu dong, teman-teman kabarnya malam hari ini itu kayak gimana? Kalau misalnya teman-teman kabarnya baik, boleh tolong banget di kolom chat teman-teman bisa tulis baik gitu. Oke, sambil aku izin buat share screen sekalian ya. Wah, rame nih. Oke, seru nih di kolom chat. Baik, baik, baik. Oke, malam hari ini kita rame banget ya, sekitar ada 500-an orang bergabung di mini bootcamp expert kali ini. Oke, overall good, so nice. Baik Kak, baik. Oke, mantap, luar biasa. Suka banget sama antusiasmenya teman-teman semua untuk malam hari ini. Oke, teman-teman semua, selamat datang di Mini Bootcamp Expert. Excel dasar untuk mahasiswa, kuasai analisis data dengan mudah melalui index match dan lookup bersama Kak Vira. Jadi Kak Vira ini adalah ex data analis fasilitator generasi Gigi 3.0 di Goto Impact Foundations. Oke, sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu nih teman-teman ya untuk sorry. Oke, aku pengen ngasih tahu dulu nih terkait dengan agenda kita malam hari ini. Jadi, mungkin di sini ada teman-teman yang baru pertama kali ikutan mini bootcampnya Expert gitu ya. Aku pengen ngasih tahu terkait dengan Expert Program Overview yang akan kemudian dilanjutkan dari presentation sessionnya ya bareng sama Kak Vira. Dan ini nggak cuma masalah presentasinya aja atau sharingnya Kak Vira, tapi kita bakal bareng-bareng belajar Microsoft Excel-nya. Jadi akan ada simulasinya dan teman-teman bisa nyoba langsung ya dengan Microsoft Excel ya teman-teman semua. Untuk data nanti akan dibantu sama panitia expert. Dan terakhir kita akan ada Oke, nah sekelas nih sekilas tentang expert mungkin juga baru teman-teman di sini ada yang baru pertama kali ikutan gitu ya kelas mini bootcampnya expert di malam hari ini. Jadi pengen tahu expert nih apa sih gitu ya. Jadi expertnya adalah sebuah platform dari Widya Edu yang kita ini berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Nah, di kelas expert ini kalian bakal dapat sesi live class dan kelas pendampingan. Jadi teman-teman di sini bakal didampingi dari awal banget ikut mini bootcamp sampai nanti final project gitu ya. Langsung bareng sama mentornya. Kemudian teman-teman akan dapat akses lifetime materi gitu ya yang bisa teman-teman akses kapanpun dimanapun. Dan kita di sini juga menyediakan berbagai macam kelas ya, skill bootcamp, utamanya terkait dengan digital gitu ya, digital skill baik itu di human resource, kemudian penggunaan tools-tools yang sehari-hari biasanya teman-teman pakai di lingkup pekerjaan, digital marketing, IoT, dan lain-lain gitu. Nah, selain dapat sesi live class, akses lifetime materi, terus skill bootcamp digital, teman-teman udah bakal dapat apa sih gitu ya? Tenang aja, teman-teman kalau ikutan kelas di Expert itu akan ada final project-nya, kurikulumnya juga udah disesuaikan dengan SKKNI, teman-teman juga bakal dapat psychological online assessment. Jadi kalau teman-teman yang sekarang posisinya masih jadi mahasiswa atau kepikiran mau switching karir, terus kayak galau, aduh kira-kira apa ya karir yang yang kira-kira cocok gitu sama aku gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh banget ambil online testnya di Expert gitu ya. Kira-kira nanti cocoknya di mana nih teman-teman semua gitu. Dan tentu aja kalau ikut bootcampnya Expert, teman-teman semua pasti akan dapat sertifikat resmi yang diakui oleh Kemenaker. Oke, nah untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut terkait dengan expert, boleh banget nih teman-teman bisa langsung ke sosial medianya expert ya. Kita bisa ditemui di Instagram, di TikTok, di LinkedIn gitu ya.
Untuk Instagram kita ada di @expert.id, TikToknya @expert.id, dan LinkedIn-nya di expert.id. Oke, dan malam ini aku pengen ngajak teman-teman semua buat ikutan expert Instagram challenge di mana teman-teman boleh banget nih nge-snap atau nge-screenshot gitu ya keseruan kita di malam hari ini dan teman-teman share di Instagram story-nya teman-teman semua dan jangan lupa untuk nge-follow dan tag @expert.id dan story-nya teman-teman bakal di-repost sama Instagramnya expert.id. Dan teman-teman juga bisa ikutan juga nih di Expert LinkedIn Challenge. Jadi kan malam ini teman-teman nanti bakal dapat Certificate of Participations nih kalau ikut mini bootcampnya Expert. Nah, boleh banget nih nanti sertifikatnya di-share juga di LinkedIn. Terus teman-teman bisa tulis nih cerita di dalam uh, captionnya gitu ya. Gimana sih perasaannya teman-teman mengikuti mini bootcamp di Adspart? Dan jangan lupa buat follow dan tag @adspart.id serta LinkedIn-nya Mbak Vira ya di Mafsuhatul Komariah Virati. Siapa tahu nih dari teman-teman ngepost kan di LinkedIn-nya teman-teman itu bisa kedetek sama uh, hiring partners-nya yang terkoneksi sama Adspart. Oke, aku juga pengen kenalin ke teman-teman semua. Jadi expert itu nggak cuma buat individual, tapi juga bisa untuk teman-teman yang ada di corporations gitu ya. Dan ini kita juga punya end-to-end provider, expert training provider, yang dimana kita bisa memberikan silabus yang sangat terkustomisasi, disesuaikan banget dengan kebutuhannya perusahaan teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman pengen lebih lanjut pengen tahu nih terkait dengan Expert Corporation, boleh banget ngecekin website kita di corporate.expert.id. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu sebenarnya apa sih gitu ya training program yang biasanya di up gitu ya sama Expert for Corporation, sebenarnya kita ada banyak ya teman-teman. Ini tema-tema yang sering di request gitu ya, tema-tema yang sering di request sama partner kita untuk pengadaan pelatihan kayak gitu. Salah satunya ada di Microsoft Suite. Di dalam Microsoft Suite itu ada Excel juga tentunya. Dan as for corporations, hingga tahun 2024 ini kita sudah bekerja sama di lebih dari 16 perusahaan dan universitas di Indonesia. Ada macam-macam ya teman-temannya di sini yang mempercayakan pelatihannya dengan Expert for Corporations. Dan ini salah satunya, ini juga terkait dengan Microsoft Excel. Jadi kalau teman-teman tahu terkait dengan Microsoft Excel World Championship, nah kita salah satu trainersnya. Siapa nih ya? Yang pertama peserta dilatih untuk mengerjakan case. Jadi case-nya itu ada beberapa hal yang bersifat game, yang pertama. Terus yang kedua ada yang bersifat dengan finance. Terus juga ada yang sifatnya itu random. Campuran antara finance sama game. Nah, itu dia ya terkait dengan training documentationnya Expert for Corporations. Di sini kita kerjasama sama PT Pegadaian ya buat pelatihan Microsoft Excel World Championship Indonesia States. Teman-teman kemarin ada yang ikut nggak nih Microsoft Excel World Championship? Oke, nah sebelum kita masuk ke bagian mini bootcamp gitu ya, sebelum kita mulai di sini aku pengen sharing juga ke teman-teman terkait dengan teknis Q&A-nya. Jadi teman-teman boleh banget nih nanti selama sesi presentasi dan workshopnya ya gitu ya, Microsoft Excel simulationsnya, teman-teman boleh banget mengajukan pertanyaan, boleh di kolom chat Zoom atau teman-teman bisa masuk ke Menti gitu ya atau teman-teman boleh nge-scan di sini. Teman-teman bisa buka websitenya di www.menti.com dan masukkan kodenya 219419934. Aku ulangin ya, teman-teman bisa masuk di websitenya di www.menti.com dan masukkan kodenya di 219419934. Dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan format namanya underscore pertanyaannya teman-teman apa. Aku lagi saya lagi ya. Teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman semua dengan format nama underscore pertanyaan.
Oke, nah mari kita menyapa Mbak Vira nih. Halo Mbak Vira, selamat malam. Halo Mbak Nisa, selamat malam. Oke, Eh, gimana kabarnya Mbak Vira malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Kanisa gimana? Luar biasa, selalu sehat dan ceria tentunya dan bersemangat. Oke, Mbak Vira, ini kan kita mau belajar tentang indeks, match, dan lookup. Boleh dikasih sneak peeknya sedikit nggak sih? Indeks, match, dan lookup ini tuh apa? Kayaknya ini banyak nih, ada 3 rumus nih kayaknya nih malam ini nih. Iya, jadi sebenarnya index match dan lookup itu sebenarnya buat kita mencari sesuatu gitu sih di Excel. Jadi kayak kadang kalau indeks itu kita mencari nanti nanti lebih detail lagi, tapi kayaknya tiga hal ini tuh kita bisa mencari data di Excel gitu sih Kak sebenarnya. Oke, jadi kita malam hari ini mau latihan untuk mencari data melalui indeks, match, sama lookup gitu ya? Benar. Oke, kayaknya bakal seru banget nih malam ini. Mbak Vira, apalagi nih pesertanya tadi 500 ya terakhir aku lihat gitu. Sekarang udah di angka 600-an dan kayaknya ini Iya masih banyak banget ya. akan nambah lagi gitu ya Kak Vira, dan kayaknya malam ini bakal seru banget nih, bakal banyak pertanyaan. Jadi teman-teman semua jangan ragu untuk bertanya kepada Kak Vira mumpung ketemu nih malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, pasti juga udah pada nggak sabar nih pengen belajar terkait dengan index, match, dan lookup. Jadi panggungnya aku serahkan ke Kak Vira. Silakan. Boleh. Oke, terima kasih Kanisa. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Aku izin share screen ya sebentar. Oke. Oh sebentar, ini kenapa di terima kasih? Oke. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga pada sehat. Hari ini, seperti yang tadi udah dibahas sama Kanisa, kita bakal belajar tentang indeks, match, dan lookup di dalam Excel. Seperti itu. Nah, harusnya sih rekan-rekan udah di-share apa namanya file Excel yang nanti bisa rekan-rekan pakai. Jadi kalau misalnya belum di-download, boleh coba di-download dulu. Tapi kalau udah, nggak apa-apa, dibuka dulu aja, tapi kita bakal masuk ke materi dulu, gitu ya. Oke, nah, kita kenalan dikit dulu kali ya. Oke, selamat malam, rekan-rekan. Jadi, panggil aja Vira, kalau saya, gitu ya. Dan sedikit fun fact adalah, saya buta warna hijau merah. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan tahu pensil Faber-Castell yang warna hijau, itu saya ngeliatnya warna coklat. Kayak gitu. Jadi, ini sedikit fun fact tentang saya, gitu. Nah, ini kan aku udah kenalan. Aku boleh tahu nggak sih sebenarnya rekan-rekan ini diketik aja di chat pekerjaan apa maksudnya sekarang sedang apa, sedang bekerja atau sedang kuliah, kemudian kayak kenapa pengen belajar Excel seperti itu sih. Boleh di-share di chat nggak? Oke, ada yang bilang lagi semester 7, fresh graduate, job seeker, kuliah semester 5. Ada banyak semester 7 juga ya. Lagi yang cari kerja, ada yang mau magang, ada yang gap year. Oke, oke. Nggak apa-apa. Oke, oke. Nggak apa-apa. Jadi pengen belajar semua ya, cari ilmu ya. Oke, nggak apa-apa rekan-rekan. Wah, ada yang bilang guru TK juga. Oke, oke. Kerja sambil kuliah. Oke, oke. Keren, keren. Oke, yes, nggak apa-apa. Nah, hari ini kita bakal bahas Excel. Sebenarnya ini ada beberapa yang kita bahas, yaitu ada 3 ya, index, match, sama lookup. Dan ini kita bakal belajar satu-satu gitu ya, gantian. Gitu. Nah, jadi kalau bisa rekan-rekan bisa sambil buka Excel, bisa kalau bisa sambil buka Zoom-nya di laptop. Tapi kalau misalnya nggak bisa di laptop, bisa ditonton dulu aja. Baru nanti kalau misalnya ada waktu bisa dicoba untuk prakteknya ya. Karena kalau misalnya nggak ada prakteknya tuh biasanya kurang masuk gitu sih. Bisa lebih masuk aja gitu kan ya. Gitu. Oke, nah kita masuk dulu ke materi kita yang pertama, yaitu adalah tentang indeks. Seperti itu. Oke, di sini ada yang pernah coba pakai indeks nggak di Excel sebelum aku lanjut? Atau belum pernah dengar? Oke, aku coba lihat dulu ya. Belum pernah, baru ada dengar. Iya, nanti ada recordingnya ya Kak Nisa, kalau nggak salah. Ada. Nanti recordingnya akan kita kasih juga. Oke, oke, nanti ada recordingnya ya. Oke, belum pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi indeks itu dia mirip sama ini. Ada yang tahu ini apa nggak? Rekan-rekan semua. Ada yang tahu ini apa? Catur, catur, catur. Yes, papan catur.
Yes, bener banget. Nah, kalau di papan catur, setiap kotak itu kan ada kayak kodenya ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya di sini, kita bisa baca di sini ini A1 gitu kan ya, A1. Kemudian kalau di sini itu dia D4 gitu ya, D4 gitu. Nah, ini sama dengan bekerjanya indeks gitu kan ya. Jadi indeks itu fungsinya adalah buat mengambil nilai dari suatu range gitu kan ya, berdasarkan posisi baris sama kolomnya. Jadi kita kasih tahu kita mau ambil kita mau ambil data di baris ini dan di kolom ini seperti itu. Jadi fungsinya formulanya sebenarnya gitu ya. Formulanya adalah seperti ini, sama dengan indeks array koma atau titik koma, terus kemudian nomor barisnya nomor berapa, kolom kolom barisnya nomor berapa seperti itu. Nah, ini ditelan dulu aja gitu kan ya. Kalau bingung, kita coba sedikit praktek seperti ini ya, gitu. Oke, ada yang tahu nggak? Kalau kita mau lihat martabak, martabak ini ada di baris keberapa dan di kolom keberapa? Boleh di-share nggak? Ini baris keberapa, kolom keberapa nih martabaknya? Oke, bentar, kita tunggu dulu. Oke, baris ketiga, kolom keempat ya. Oke, jangan kebalik ya. Jadi ini adalah barisnya ya rekan-rekan. Jadi yang ini satu, dua, tiga ini barisnya, sedangkan yang ini satu, dua, tiga, empat adalah kolomnya. Jadi kalau kita mau melihat martabak, martabak ini ada baris ketiga, ya baris ketiga, kolom keempat. Yes, yang headernya nggak dihitung. Jadi nanti kita pilih datanya cuma yang ininya aja ya, seperti itu. Oke, nah biar lebih jelas, mari kita coba praktek. Jadi boleh dibuka filenya dulu rekan-rekan yang namanya ini latihan indeks dan indeks match dan lookup, dan kita boleh ke sheet yang intro index. Oke, boleh di-download dulu yang belum di-download. Jadi boleh di-download dulu. Kalau yang sudah di-download boleh dibuka, gitu kan ya. Ini nanti kita bakal praktekin semuanya dari ini sampai terakhir ya. Oke, yang sudah boleh berkabar yang sudah download, yang sudah dibuka. Oke, sudah. Oke, oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, mari kita mencoba untuk mencari data di baris ketiga, kolom keempat. Kira-kira hasilnya apa rekan-rekan? Martabak ya di sini baris ketiga, kolom keempat. Caranya gimana? Caranya kita pakai rumus yang tadi, gitu ya. Jadi sama dengan indeks, gitu kan ya. Kemudian buka kurung. Nah, di sini dilihat rekan-rekan. Apakah pakainya koma atau titik koma? Kalau misalnya saya pakainya koma, maka nanti saya nulisnya pakai koma. Kalau misalnya rekan-rekan pakainya titik koma, nanti nulisnya pakai titik koma ya. Seperti itu. Kemudian kita tinggal pilih mana yang mau kita cari. Yang mau kita cari itu ada di kolom C3 sampai FG7. Seperti ini ya. Indeks C3 sampai G7, karena ini koma, koma, baris keberapa? Baris ketiga, kolom keempat. Seperti ini. Baru tutup kurung, kemudian nah hasilnya martabak. Oke, gak bisa dibuka. Oke, sudah berhasil. Oh ya sama, kalau misalnya rekan-rekan ada yang versi Excel-nya 2010 sama 2013, ketika dibuka, jangan langsung dicoba ya. Tapi di file, kemudian di save as dulu. Jadi di save as dulu, rekan-rekan. Jangan langsung diedit. Biasanya kalau nggak diedit, nggak di save as dulu, biasanya error. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku coba sekali lagi ya. Yang minta diulang, nggak masalah. Kita coba sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Jadi, sama dengan indeks, gitu ya. Indeks, buka kurung. Kemudian di sini dilihat, apakah rekan-rekan pakainya koma atau titik koma. Kalau pakainya koma, seperti saya pakainya koma. Kalau pakainya titik koma, pakainya titik koma. Kemudian kita blok mana yang mau dicari. Kita mau cari dari C3 sampai G7. Ini caranya diklik, terus kliknya ditahan, kemudian bergeser. Seperti ini ya. Kemudian kita mau cari yang martabak. Karena kita mau cari yang martabak, baris ketiga, kolom keempat. Oke. Iya, benar. Jadi kalau misalnya pakainya titik koma ya. Oke, ada yang masih bermasalah, rekan-rekan?
Di sini. Oke, bisa. Oke, aku ulang terakhir ya, sekali lagi. Agak cepat. Sama dengan indeks, buka kurung, kemudian kita blok dari C3 sampai G7, kemudian koma atau titik koma sesuai dengan rekan-rekan, baris ketiga, kolom keempat. Seperti ini. Udah dapat ya? Oke. Nah, ini, yes, aku kasih rumusnya di sebelah ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang, oke. Yang nggak bisa, bisa diulang lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Yes, jadi kalau di Excel, pemisahnya itu ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma, tergantung laptopnya rekan-rekan masing-masing. Kalau misalnya rekan-rekan laptopnya settingan bahasa Indonesia, biasanya pakai titik koma. Kalau pakai bahasa Inggris, biasanya pakai koma. Tapi bisa diubah. Cuma itu nggak kita bahas sekarang. Yang kita bahas adalah dipakai aja, mau pakai yang mana. Oke. Nah, oke. Kalau misalnya kita mau cari yang cilok, rekan-rekan, ada yang tahu nggak kira-kira cara mencarinya gimana? Oke. Pakai rumusnya ya, rekan-rekan. Pakai formulanya. Coba pakainya sama dengan indeks. Jangan baris 4 kolom 3 aja. Oke. Data di baris keempat, kolom. Oke. Iya benar, tinggal dibalik ya. Jadi caranya adalah sama sama dengan indeks, buka kurung, kemudian blok dari C3 sampai G7. Ini coba dicek dulu ya, apakah pakai koma atau titik koma, disesuaikan sama rekan-rekan. Kalau saya pakai koma, 4,3. Seperti ini. Dapatnya cilok. Nih ya, formulanya aku taruh sebelahnya. Oke, udah pada jago ya? Oke, macam-macam ya. Dan ini enaknya, Kak, kenapa sih harus pakai formula ini? Kenapa nggak saya kopas aja gini? Saya kopas aja di sini kan bisa. Gitu, gitu kan ya. Nah, eh ini bisa, ini adalah kalau misalnya kita diganti, misalnya ini adalah eh apa namanya, bukan jadi terang bulan, kayak gini, dia nanti otomatis berubah di sini juga seperti itu. Habis tutup kurung pencet enter, Kak. Kak lupa, di enter aja, nanti harusnya dia langsung otomatis muncul. Oke, kalau misalnya datanya ada 1.000 gimana? Nah, itu yang datanya ada 1.000 sabar, nanti kita akan ke index match ya, Kak. Oke. eh oke, pertanyaan bagus dari ini rumusnya ada dua. Ini sebenarnya cuma istilahnya aja sih, tapi sebenarnya sama. Ya, jadi kalau misalnya nanti ininya berubah, misalnya ini berubah jadi apa namanya ayam bakar, itu dia nanti akan berubah langsung. Oke, mari kita coba ini. Ini kan kita perkenalan doang ya. Kita coba ini ke data sebenarnya, rekan-rekan. Kayak gini. Jadi, Kak, fungsinya apa sih sebenarnya kalau misalnya kita pakai indeks tuh buat apa gitu kan nih? Nih, misalnya kita mau melihat nilai bahasa Inggris Dewi. Seperti ini ya. Kita mau lihat nilai bahasa Inggris Dewi, gitu kan ya. Jadi, kita harus melihat nilai bahasa Inggris Dewi. Nah, nilai bahasa Inggris Dewi ada di baris keberapa, kolom keberapa, rekan-rekan? Kalau di sini, nilai bahasa Inggris Dewi. Ini aku udah kasih nomornya ya. Oke. Baris 7 kolom ke satu ya. Oke. Tim expert boleh di-share link file itunya lagi, file Excel-nya lagi. Oke, yes benar ya. Jadi baris ketujuh kolom satu. Nah ini yang di blok nggak usah pakai ini ya. Nanti yang di blok cuma dari ini aja, datanya aja, C3 sampai F12. Jadi mari kita coba bareng-bareng ya, kayak tadi sama. Kalau kita mencari nilai bahasa Inggrisnya Dewi, sama dengan indeks, buka kurung, kemudian kita blok dulu dari datanya C3 sampai F12. Kayak gini ya, C3 sampai F12, koma, ada di baris ketujuh, kolom pertama. Tutup kurung, kemudian enter. Gitu. Nah, langsung dapat ternyata nilai bahasa Inggrisnya Dewi ini ada 30. Gitu. Dan udah sesuai ya. Gitu. Boleh dicoba dulu, rekan-rekan. Apakah sudah berhasil apa enggak? Ya, nggak apa-apa. Aku kasih waktu.
Yang masih ada masalah boleh berkabar masalahnya di mana atau errornya seperti apa munculnya. Berhasil? Oke. Nah, kalau berhasil, oh tulisannya ref ya, error. Nah, kalau tulisannya yang ref atau error, coba dipastikan ketika mengetik indeks di sininya pakai koma atau pakai titik koma. Disesuaikan ya. Kalau pakainya koma, pakainya koma. Kalau pakainya titik koma, pakainya titik koma ya. Gitu. Coba dicek lagi. Biasanya errornya karena itu. Oke. Nah, yes bener. Jadi yang dihitung itu sesuai yang di blok kita ini ya. Jadi kalau misalnya kita ngebloknya dari sini, kalau misalnya kita ngebloknya dari sini, rekan-rekan, ini akan jadi kolom pertama, jadi kolom kedua. Jadi disesuaikan aja, rekan-rekan. Kalau misalnya ngebloknya dari sini, maka ini kolom pertama, kolom kedua. Gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaanku adalah gimana cara mendapatkan nilai fisikanya Raden? Boleh di-share rumusnya nggak? Di chat formulanya. Oke. Raden ya. Hati-hati, yang dipilih yang ini aja ya. Jadi jangan diblok semuanya. Yang dipilih yang ini aja. Oke. Oke. Dua tiga. Oke. Mari kita coba ya. Oke. Ini cuma, ini angkanya tulisan aja. Ini biar membantu. Oh, ini kolom baris keberapa sih? Kolom keberapa sih? Mari kita coba nilai fisika Raden. Sama dengan indeks, buka kurung, di blok dulu datanya. Raden itu ada di baris terus kemudian koma atau titik koma. Raden ada di baris kedua. Fisika ada di kolom ketiga. Seperti ini. Tutup kurung, langsung dapat ya 90. Dan kalau ini diubah, misalnya aku ubah jadi 100, ini ya. Ini juga akan menyesuaikan ya, jadi 100. Seperti itu. Cukup jelas di sini untuk indeks rekan-rekan? Jelas ya. Oke. Oke, kalau jelas, mari kita kembali lagi ke materi dulu. Kita lanjutkan ke match ya, rekan-rekan. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba memahami yang match seperti itu. Nah, kalau match, kalau tadi indeks itu mirip kita main catur ya. Kalau match, ini tuh dia akan kayak kita main game pasang-pasangan. Seperti itu. Kalau kita ingat nggak, kalau masih TK, kita masangin ini yang sama dipasangin. Yang ini yang sama dipasangin. Seperti itu. Dan masanginnya adalah sesuai urutannya. Tuh. Jadi, aku mau nanya, kalau apel yang ini, itu ada di urutan keberapa rekan-rekan? Satu, dua, atau tiga? Satu ya, yes gitu. Nah, sama. Jadi fungsinya match itu mirip sama kita game cocok-cocokan gitu kan. Jadi dia digunakan untuk menemukan dia posisinya ada di urutan keberapa sih dari batasnya kita seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah match type-nya itu ada tiga jenis. Ini ya. Jadi ini formulanya match, kemudian mana yang kita cari, apa yang mau dicari, kemudian kita nyarinya di mana, dan kemudian ada tipe match-nya seperti apa. Tipe match-nya itu ada tiga ya, yang bisa dipakai. Ada minus satu, yaitu kurang dari, kosong sama persis, satu lebih dari. Yang kita pakai yang kosong aja ya, yang sama persis aja. Nanti kalau misalnya rekan-rekan mau nyobain yang minus satu sama satu, ini boleh dicoba sendiri di luar workshop ini ya. Seperti itu. Jadi yang aku praktekin hari ini adalah yang sama persis aja. Seperti itu. Gitu. Nah, contohnya nih, ini sebelum kita masuk ke praktek adalah, jadi kalau kayak gini, kita mau cari buah melon. Buah melonnya ada di urutan keberapa, rekan-rekan? Keenam ya? Iya. Nah, ini, tapi kan contohnya kalau misalnya datanya cuma sedikit ya, jadi kita gampang mencarinya. Nah, enaknya kalau kita sama komputer adalah, kalau data kita ada banyak, ada 100 misalnya, dia juga tetap bisa menemukan urutan datanya dengan cepat. Seperti itu. Oke, biar lebih enak, mari kita praktek seperti tadi. Jadi, boleh dibuka kembali, rekan-rekan, file Excel-nya, dan kita bisa masuk ke bagian yang ini, intro yang match. Seperti ini ya. Nih. Oke, oke. Sudah pada ready? Oke, mari kita coba ya, sedikit. Jadi, kalau memakai rumusnya match, itu gimana sih? Jadi, caranya gini adalah, kita sama dengan match, kemudian buka kurung, gitu kan ya.
lookup value-nya apa? Apa yang mau dicari? Yang mau kita cari adalah di sini. Melon gitu kan ya. Ada di F4. Ya kan? Ada di F4. Kita mau cari melon. Kemudian koma atau titik koma disesuaikan aja. Kemudian yang mau dicari melon ini mau dicari dari mana sih? Kita mau cari dari B4 sampai B12. Seperti ini. B4 sampai B12, koma lagi. Kemudian kita pakai yang nol aja karena kita mau cari yang persis. Seperti itu. Kemudian enter. Ketik gitu. Dia langsung dapat, oh melon ternyata ada di urutan ke-6. Gitu. Oke, ada yang mau diulang? Ada yang sudah berhasil? Mau diulang ya? Oke. Oke, F4 itu lokasinya ya, rekan-rekan. Jadi ini ada di F4, ini F, ini 4. Ya kan? Jadi ini F4. Seperti itu. Oke, kita coba sekali lagi ya. Sama dengan match, kemudian koma. Yang mau dicari yang mana sih? Yang mau dicari dari B4 sampai B12. Dan tipe datanya adalah 0. Yang match type-nya adalah 0. Seperti ini. Kalau sudah, di enter ya. Kalau sudah, kita enter. Ini aku kasih formulanya di sebelahnya ya. Oke, boleh dicoba. Ada yang masih berhasil. Link absensi nanti di akhir ya, Kak. Oke, Kak, nol ini maksudnya apa? Jadi, kalau di match, ada 3 jenis pencocokannya. Jadi, ada 3 jenis pencocokannya. Ada yang -1, itu artinya kurang dari. Yang nol, ini adalah yang sama persis. Yang satu, ini lebih dari. Nah, ini biasanya dipakainya itu kalau misalnya datanya bentuknya angka, tapi karena datanya kita bentuknya teks, kita pakainya nol aja. Nanti kalau misalnya rekan-rekan mau belajar lebih lanjut yang -1 sama satu, bisa dicoba sendiri ya. Tuh. Kak, aku munculnya NA gitu. Boleh di ini nggak, Kak? Boleh coba dicek lagi. Di sininya udah bener nggak? Maksudnya formulanya udah cek nggak? Oke. Oke, nah ini sekarang, kalau misalnya di F4 ini kita ubah, misalnya ya, aku nggak mau cari melon nih, aku mau nyarinya nanas. Kita enter, nah dia akan langsung berubah otomatis. Kalau misalnya ini aku ubah jadi apel, ini dia akan berubah otomatis. Oh, apel tuh ada di urutan pertama. Kayak gitu. Boleh dicoba dulu rekan-rekan, apakah kalau misalnya diubah, dia langsung otomatis berubah nggak di sininya? Lemon. Berhasil? Berubah ya? Oke. Nah, Kak, kalau ada yang double gimana datanya? Oke. Nah, kalau ada data yang double, dia akan mencari data paling atas sebenarnya. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 ya di sini, lemon tuh ada di nomor 2 dan ada nomor 4, dia akan mencari yang paling atas dulu. Gitu. Oke. Kenapa F4 bukan B4? Karena yang mau kita cari ada di F4. Ini ya, ada di F4. Kita coba. Kalau misalnya tulisannya kecilnya apel, nggak error. Tapi kalau misalnya apples, nah dia bakal hilang karena dia nggak ketemu. Kayak gitu. Kalau ada yang double, dia akan mencari data, dia akan menampilkan yang paling atas. Jadi kalau misalnya ini lemon ya, ini kan ada 2 ya lemon. Dia akan menampilkan yang paling atas ya. Kan? Oke. Kak, mana filenya? Coba dicek di sini ya, di sheet-nya ke bawah. Ini ada yang intro match, jadi bisa dibuka yang intro match. Gitu. Mm-mm. Ini ditelan dulu aja rekan-rekan. Kita nggak belajar sampai ke sini. Nanti kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, mungkin bisa ikut kelas kita juga ya. Gitu. Oke, mari kita coba ke data sebenarnya, rekan-rekan. Gitu ya. Data sebenarnya, rekan-rekan, boleh dibuka yang sheet match seperti ini. Sheet match seperti ini. Ini boleh dibuka ya. Kemudian kita mau coba untuk mencari Bima sama Intan ini ada di urutan keberapa sih? Gitu. Gitu. Oke.
Jadi kita mau cari Bima sama Intan ini ada di urutan keberapa. Tuh. Kita caranya adalah sama dengan match, buka kurung. Yang kita cari adalah Bima yang ada di D4, kemudian koma. Yang kita cari di mana sih? Kita cari yang di B4 sampai B13. Seperti ini ya. Kemudian tipe match up-nya adalah 0. Seperti ini. Kemudian bisa di enter. Oke. Nah, boleh dicoba dulu, rekan-rekan. Boleh, bisa. Aku cobain sekali lagi ya. Mungkin yang filenya error, rekan-rekan. Jangan langsung dibuka filenya, tapi bisa di-save as dulu ya. Jadi ke file, terus kemudian di-save as dulu filenya. Biasanya ini karena perbedaan versi Excel sih. Gitu. Kalau nggak pakai nol, error nggak, Kak? Sebenarnya enggak, cuma lebih aman sih kalau pakai nol. Jadi dia langsung. 5. Maksudnya 5 itu apa? Maksudnya Bima ini ada di urutan kelima ya. Jadi ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini. 9, 10. Kak, hasilnya -5. Oke. Yes, nah kita kan tahu kalau Bima ini urutan kelima, si Intan urutan ke-9 ya. Tapi kita pengen ngasih ngasih tahu ke ini juga. Oke, aku ulangin sekali lagi ya untuk yang match, rekan-rekan. Sama dengan, sama dengan match, buka kurung, kita mau cari Bima. Bima kita taruh di D4 ya. Kita mau mencari yang ada di D4, kemudian koma atau titik koma, kita cari yang kita nyarinya di mana? Kita nyarinya dari B4 sampai B13, kemudian koma lagi kita pakainya yang 0, pakai yang match. Seperti ini. Oke, sudah berhasil rekan-rekan? Kalau sudah, aku mau nanya, kalau mencari Intan gimana ya? Oke. Oke, ada yang bilang D5 kemudian gitu ya. Oke. Nah, ini rekan-rekan hati-hati jangan langsung ditarik ke bawah seperti ini ya. Gitu. Karena jadinya nggak sama nih, gitu kan ya. Di sini urutannya Intan ke-9, di sini kok jadinya nomor 8, gitu kan ya. Kenapa nih? Gitu kan ya. Kenapa? Ini karena kalau dilihat di sini rekan-rekan, formulanya ketika kita tarik ke bawah itu dia otomatis bergeser ya. Yang awalnya kita ngeblok dari B4 sampai B13, itu dia otomatis bergeser ke B5 sampai B14. Seperti ini. Jadi dia eh ini dia otomatis bergeser. Terus gimana caranya biar mencarinya itu tetap di B4 sama B13? Ada yang tahu nggak? Kenapa mencarinya biar di B4 sama B13 nggak berubah-ubah, nggak bergeser-geser. Jadi kalau kita tarik ke bawah seperti ini, dia nggak geser-geser. Kayak gini. Dikunci. Yes, bener banget. Jadi kita harus kunci dulu formulanya. Bener banget. Pakai F4 bisa, atau bisa kita tulis manual pakai dolar. Kak, cara nguncinya gimana sih gitu kan? Caranya adalah bisa diblok ini ya datanya di B4 sampai B13-nya, kemudian langsung pencet F4 atau FN F4. Seperti ini. Kayak gini. Jadi nanti tulisannya adalah B4 sampai B13 ini terkunci. Dan ini kalau misalnya kita tarik ke bawah, nah dia nggak bergeser ya, tetap di B4 sama B13. Kayak gitu. Dan ini kalau misalnya rekan-rekan nggak bisa pencet F4 sama atau FN F4, bisa juga ditulis manual. Jadi nggak apa-apa nulis manual dolar-dolar seperti ini, itu juga bisa. Kayak gitu. Jadi boleh dicoba dulu, rekan-rekan, apakah sudah berhasil atau belum untuk ini. Cukup jelas, rekan-rekan, untuk ini berarti sudah aman? Ada yang masih bingung? Jelas, aman. Habis FNM4 gimana Kak? Di enter aja. Oke. Kalau munculnya NA, bisa coba dipastikan ketika mengetikkan rumusnya, tulisannya pakai di sini, pakainya koma atau titik koma. Kalau saya pakainya koma. Kalau misalnya rekan-rekan pakainya titik koma,
pakainya titik koma ya, disesuaikan aja. Oke, kita coba juga buat yang ini ya rekan-rekan, buat yang di ini. Dan kalau mencari match, itu dia nggak cuma bisa mencari ke bawah, tapi juga bisa mencari ke samping. Sebenarnya gitu. Gitu. Jadi kalau di sini, gitu kan ya, kita bisa cari juga matematika ini ada di urutan keberapa sih sebenarnya. Gitu. Caranya adalah sama dengan match, buka kurung, kita cari yang di B18. Yang dicari yang mana? Yang kita cari dari C15 sampai F15, kemudian koma lagi atau titik koma, nol, kemudian tutup kurung. Seperti ini ya. Sama, jangan lupa dikunci juga nih. Kayak FN F4 atau F4 ya. Kemudian enter. Oke. Boleh dicoba dulu. Ini rekan-rekan, apakah sudah berhasil untuk mendapatkan matematika ternyata di urutan kedua. Oke. Cara nguncinya gimana Kak tadi? Cara nguncinya bisa diblok dulu ininya ya, diblok aja dulu ininya. Kemudian pencetnya F4 atau FNF4. Atau kalau nggak bisa, bisa ditulisin manual, tambahin dolar-dolar sendiri. Iya. Kalau nggak bisa, bisa ditulisin manual dengan mengetikkan, ya tambahin dolar aja sendiri nggak apa-apa. Agak manual sih, tapi ya nggak apa-apa. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ini, gitu kan? Mau bikin ke buat kimia juga. Nah, bikin ke kimia caranya bisa dengan klik ini, ditarik ke bawah sampai sampai mana mau dicari, kemudian dilepas ya. Seperti ini. Oke. Oke, boleh dicoba dulu rekan-rekan untuk matematika dan kimia udah berhasil belum dapatkan urutan 2 dan 4. Oke. Dikunci biar dia nggak bergeser ya. Jadi kalau misalnya ini nggak saya kunci, ini ya, kalau misalnya ini nggak saya kunci, ketika saya tarik ke bawah, itu dia akan otomatis bergeser. Nah, error malahan. Nih, dia otomatis tertarik ke bawah. Biar nggak berubah-ubah, kita perlu ngunci. Jadi kayak ditahan nih biar nggak berubah-ubah. Oke? Sudah aman? Gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita, nah terus kemudian adalah, Kak, indeks sama match ini mirip ya tadi ya, gitu. Benar, indeks sama match ini mirip, gitu kan ya. Dan biasanya penggunaannya itu bisa dibuat barengan, ya. Cara penggunaannya juga barengan. Jadi kalau tadi kita mencari menggunakan indeks, gitu kan ya. Indeks itu kan buat mencari data, gitu kan ya. Buat mencari data ada di kolom keberapa sama kalau ada di baris keberapa sama kolom keberapa, gitu kan ya. Nah, tapi kita kan nggak mau ribet, gitu kan ya. Mencari baris keberapanya biar nggak manual sama kolom keberapanya biar nggak manual, itu kita bisa menggunakan match, gitu. Jadi yang match apa? Yang match-nya ini bisa kita pakai buat menggantikan, oh ini tuh urutan keberapa sih? Oh ini tuh barisan keberapa sih? Oh ini tuh kolom keberapa sih? Gitu. Jadi biar nggak manual, kita bisa banget pakai ini, pakai indeks dan match digabung jadi satu, gitu kan? Jadi nggak cuma pakai kita nggak manual banget kayak gini, kayak tadi ya, kayak tadi di awal. Ini kan kita manual ya. Sebutin dulu baris ketujuh kolom ke satu. Nah, baris ketujuh kolom ke satunya ini bisa kita gantikan dengan menggunakan fungsi match. Benar. Pakainya indeks dulu ya, gitu. Contohnya gimana sih, Kak? Contohnya, ini boleh dibuka lagi file yang index match-nya rekan-rekan. Kemudian kita misalnya dapat data seperti ini, gitu kan ya. Kita mau melihat nilai pelajaran bahasa Inggris nilainya Putri, gitu kan ya. Jadi ini ada dua yang dicari, gitu kan ya. Yaitu adalah bahasa Inggrisnya sama Putrinya, gitu kan. Pertanyaanku adalah, Putri kita mencarinya di baris apa di kolom, rekan-rekan? Putri kita mencarinya di baris atau di kolomnya? Ayo jangan kebalik. Baris ya, ini baris ya. Jadi ini baris, ini kolom, gitu. Ya, jadi Putri itu di barisnya, kolom yang bahasa Inggris itu ada di ini ya, kolomnya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau cari Putri, kalau kita mau cari Putri, kita kan bisa pakai match ya. Sama dengan match.
tadi ya, match. Kemudian putri yang dicari, kemudian kita ngecarinya dari B3 sampai B12, tipenya adalah 0. Seperti ini ya. Ini. Nah, kalau cari yang bahasa Inggris, sama ya caranya ya. Kalau cari yang bahasa Inggris, kita caranya adalah sama dengan match. Kita cari bahasa Inggris, kemudian kita carinya dari C2 sampai F2, tipenya adalah yang 0. Seperti ini. Jadi, nanti kita mencarinya 4,1 gitu kan ya. Gitu. Nah, biar lebih enak, kita bisa gabungin sebenarnya yang tadi dari indeks sama match-nya itu jadi satu gitu. Jadi ini aku coba pelan-pelan ya, diperhatikan dulu, jangan langsung ditiru, tapi bisa diperhatikan dulu gitu ya. Kita coba bareng-bareng. Jadi kalau kita mau mencari nilainya, gitu kan ya. Kalau mau mencari nilai putri sama putri di bahasa Inggris, ada yang masih ingat gak indeksnya gimana? Indeks, kemudian kita blok dulu ya. Sorry, indeks, kemudian kita blok dulu datanya, barisnya baris keberapa rekan-rekan? Baris keempat ya. Ini baris keempat, kolom pertama. Seperti ini. Jadi, seperti ini rumusnya. Aku tulisin di sini ya. Ini. Nah, yang 4 sama satunya ini, kita ubah menggunakan rumus match yang tadi kita udah coba. Gitu. Jadi, sekarang, untuk mencari nilai langsung ya, nilai bahasa Inggris putri, caranya adalah sama dengan indeks, ini kan ya, dari C3 sampai F12, gitu kan ya. Gitu. Nah, kita nggak lagi menuliskan 4,1 seperti ini, tapi yang 4 ini, sorry, tapi yang 4 ini kita tulisin dengan match, gitu kan ya. Nah, ini kan mencari baris. Match-nya adalah putri, ini ya putri, dari B3 sampai B12, kemudian kita carinya 0 tipenya. Bentar, ini error. Ini, tutup kurung lagi. Kemudian, untuk yang kolomnya juga kita bisa cari pakai match juga. Kita mencari yang bahasa Inggris dari C2 sampai F2, kemudian 0. Seperti ini. Jadi, match ini itu buat mencari bahasa Inggris, putri sama mencari bahasa Inggris. Gitu. Kalau sudah di enter, klik. Nah, dia otomatis menemukan kalau yang nilai putri itu yang di bahasa Inggris nilainya 90. Seperti itu. Mau diulang lagi, rekan-rekan? Oke. Yang masih ketinggalan, coba dicek ini ya di sheet-nya rekan-rekan bisa berubah. Kalau misalnya masih di martabak cilok, coba bergeser ke index match ya. Oke, Oke, kita coba sekali lagi ya. Nggak apa-apa. Ini memang agak panjang dan agak susah karena panjang formulanya. Tapi yang penting adalah logikanya. Apa logikanya rekan-rekan maksud nggak? Kenapa ini pakai match? Kenapa kita nggak pakai 4,1 lagi? Paham ya? Oke. Oke, kita coba satu-satu ya. Jadi kita mencarinya indeks dulu. Yang mau dicari yang di mana sih? Dicarinya dari C3 sampai F12. Seperti ini ya. Kemudian barisnya kita mencarinya putri. Gitu kan ya. Match, buka kurung, putri, kita cari di B3 sampai B12. Pakai tipe match-nya yang 0, koma lagi. Kemudian match lagi untuk mencari yang bahasa Inggris. Kita carinya dari C2 sampai F2, kemudian 0, tutup kurung lagi. Seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Ini pelan-pelan aja. Boleh dicoba dulu rekan-rekan. Satu-satu. Oke, bentar. Ini ada yang gambar-gambar. Oke, ini nggak ada shortcutnya ya. Jadi emang harus ditulisin manual satu-satu. Gitu. Boleh dicoba dulu. Kalau ada yang NA, coba dicek ya apakah ininya pakai koma atau pakainya titik koma di sini ya. Kalau misalnya di sininya pakai titik koma, disesuaikan dulu pakainya titik koma dulu atau koma. Oke. Pertanyaan bagus dari Kuisita, Kak Kuisita. Yes, bener banget. Ini urutannya penting ya, karena urutannya adalah barisnya dulu, baru kolomnya dulu, Kak.
Jadi kalau misalnya datanya seperti ini aku balik ya. Misalnya datanya adalah namanya adalah di sini, ini namanya Arjuna, Raden, Nadia, Putri. Terus kemudian ini adalah matematika, mat, ing, IND, dan lain-lain. Maka barisnya adalah yang ini kan ya. Barisnya adalah mata kuliahnya. Kolomnya adalah nama siswanya. Seperti itu. Jadi tergantung datanya sih. Oke, nggak apa-apa. Aku ulangin sekali lagi ya. Sebentar. Aku ulangin sekali lagi. Mm-mm. Jadi, aku ulangin sekali lagi. Logikanya sebenarnya adalah seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kita mau mencari indeks dari eh, dari data, kemudian baris keberapa, kolom keberapa kan ya. Nah, untuk barisnya kita bisa pakai match, untuk kolomnya kita bisa pakai match juga. Jadi diganti seperti ini. Aku ulangi sekali lagi rumusnya ya. Sama dengan indeks, buka kurung, data yang dicari dari C3 sampai F12, koma lagi. Nah, barisnya kita pakai match. Match, buka kurung, barisnya adalah nama orangnya. Maka kita cari nama orangnya adalah Putri, kemudian kita cari dari B3 sampai B12, pakai yang match, pakai yang exact match, jadi pakai 0. Kemudian kolomnya kita carinya pakai match lagi, buka kurung, bahasa Inggris, koma, C2 sampai F2, sorry, C2 sampai F2, bentar, salah. Iya, oke. C2 sampai F2, ya, C2 sampai F2, koma lagi 0, tutup kurung lagi, baru di enter. Kalau tadi ada yang kecepatan, ini formulanya sebelah sini ya. Ini rumusnya ya. Yang indeks ini tuh rumusnya. Oke, Kak Zafarina mungkin boleh di-share nggak yang formulanya? Kenapa masih NA? Boleh coba nggak? Di-share aja. Oke, ada yang sudah berhasil? Ada yang masih bermasalah? Oke. Yes, kuring terakhirnya ada dua ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, tutup kurung yang pertama itu buat menutupin tutup yang match-nya ini. Tutup kurungnya ini buat nutupin ini. Maka tutup kurung yang ini, tutup buka yang ini perlu ditutup lagi ya di akhirnya. Seperti itu. Jadi tutup terakhirnya ada dua. Benar. Oke. Oke. Nah, terus ini seperti yang tadi aku bilang, jangan langsung ditarik ke bawah ya rekan-rekan. Kalau ditarik ke bawah, dia akan error. Ada yang tahu nggak kenapa ini error? Di sini rekan-rekan. Ada yang tahu kenapa ini error langsung enak-enak hasilnya? Belum dikunci. Yes, ini karena nggak dikunci. Jadi kita perlu mengunci dulu datanya ya, rekan-rekan. Nah, yang dikunci adalah yang ini pakai FNF4 ya atau F4. Kemudian ini juga perlu dikunci. Ini perlu dikunci juga. Dan sama yang ini C2 sampai F2-nya juga perlu dikunci. Jadi yang nggak dikunci cuma yang H6 aja. Seperti ini. Nah, baru kita bisa tarik ke bawah. Gini. Jadi yang nggak dikunci cuma yang ini ya, H6, H7, H8, dan 9 aja yang nggak dikunci. Oke. Yes, benar. Jadi pemisahnya ini disesuaikan sama rekan-rekan ya. Kalau misalnya rekan-rekan di sini adalah koma, titik koma, ya udah pakai titik koma aja. Karena saya pemisahnya adalah koma, ya udah pakai koma. Jadi di sini juga dalamnya juga pakai koma juga. Oke. Cara nguncinya bisa diketikin manual dolarnya seperti ini ya. Bisa diketikin manual dolar atau bisa diblok seperti ini, lalu pencet F4 atau FNF4. Seperti itu. Oke. Cara nampilin rumus di sebelahnya ini bisa pakai ini ya, sama dengan formula teks. Kemudian
cari yang mau dilihat formulanya yang mana, yaitu yang di I6. Oke, Kak, kenapa H6 nggak dikunci? Karena biar bergerak otomatis. Kalau ini H6-nya aku kunci ya, rekan-rekan. Ini kalau H6-nya aku kunci, nanti nilainya yang keluar adalah cuma buat bahasa Inggris doang. Ini, ini cuma buat bahasa Inggris doang. Padahal kan saya maunya bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia kan. Makanya kita nggak perlu ngunci yang H6, H7, H8, H9-nya. Gitu. Oke, oke. Nah, ini aku kasih hint sedikit sebenarnya, sedikit aja. Adalah sebenarnya rekan-rekan di sebelah sini ya, di sebelah sini rekan-rekan itu udah ada, oke. Di sebelah sini rekan-rekan itu sebenarnya udah ada formulanya dan ini udah bisa dipakai sama rekan-rekan. Cuma ini jangan ditulis manual. Jadi kalau misalnya rekan-rekan kembali lagi ke sini ya, di formula yang match ini juga udah ada nih kunci jawabannya. Di sini juga ada kunci jawabannya nih, di sini. Ini juga ada kunci jawabannya di sini nih. Ini juga ada kunci jawabannya di sini. Nah, cuma ini jangan langsung dikopas. Kalau dikopas langsung, biasanya error. Jadi diketik manual ya, disesuaikan aja. Gini ya. Jadi ini boleh, kalau misalnya ketinggalan, rekan-rekan ada yang ketinggalan. Nah, di sini itu ada kunci jawabannya, rekan-rekan. Aku sembunyikan. Tapi rekan-rekan bisa coba mengetikkan yang di sini. Pastikan udah sama. Kalau misalnya nggak sama, biasanya ada yang error. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Yang dikunci ini ya, yang ada dolar-dolarnya ya, rekan-rekan. Ada, nanti ada recordnya. Jangan khawatir. Oke, gitu. Jadi untuk index match, kurang lebih seperti itu ya, rekan-rekan. Penambahan spasi nggak ngaruh kalau di antaranya biasanya. Nggak ngaruh. Oke, satu lagi, terakhir rekan-rekan. Ini aku 5 menit lagi deh ya, gitu ya. Eh, Kak, tim expert, aku izin 5 menit lagi. Ini agak melewati melewati jam sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Aku mau bahas sedikit tentang lookup, gitu ya. Jadi kalau lookup, ini sebenarnya jenisnya ada 3, ya rekan-rekan. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada XLOOKUP. Seperti itu. Tapi yang hari ini kita bahas itu yang VLOOKUP aja ya rekan-rekan. Gitu. Nah, bedanya sama index sama match apa sih Kak? Nah, kalau VLOOKUP biasanya kita pakainya adalah buat mencari dari tabel yang udah ada gitu kan ya. Kita memasangkan gitu. Jadi kalau VLOOKUP ini rumusnya seperti ini rekan-rekan. Boleh diperhatikan dulu ya rumusnya. Jadi VLOOKUP, kemudian apa sih yang mau dicari gitu kan ya. Kita mau mencari apa, kemudian tabel yang dicari itu tabel yang di mana, kemudian ada di kolom keberapa yang mau kita tampilkan, seperti itu. Dan terakhir adalah, ini adalah uh, range lookup-nya istilahnya, ini ada 2, pakai false atau true, gitu kan ya. Biasanya yang sering dipakai adalah yang false, jadi false itu sama persis dengan yang dicari, kalau true itu pendekatan dengan nilai yang dicari. Biasanya kita pakainya false atau pakai nol, itu sama aja sebenarnya, gitu. Oke, mari kita coba praktek ya rekan-rekan. Kita coba praktek di sini. Kemudian kita bisa pindah ke sheet yang lookup ini, gitu ya. Gitu. Nah, ini datanya adalah data penjualan, misalnya. Dan ini tujuannya adalah seperti ini. Kita disuruh masangin, gitu kan ya. Ini saya udah punya subkategori. Coba dong kamu pasangin kategorinya itu, kategorinya subkategori ini tuh apa sih gitu. Dan bos kita udah ngasih referensi seperti ini. Nih, udah ada datanya nih. Jadi kalau misalnya bookcase, nanti kategorinya furnitur ya. Kalau tabel, kategorinya furnitur. Kalau font, berarti teknologi. Seperti itu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini caranya gimana kalau misalnya nggak pakai VLOOKUP? Rekan-rekan gimana solusinya? Kalau misalnya disuruh melakukan itu oleh bos kalian. Disuruh masang-masangin. Atau di kopas manual. Yes, jadi mungkin bisa kayak, oh yaudah deh ini dikopasin manual. Oke, bookcase, kita pakai furnitur. Kemudian font, ini kita pakai teknologi seperti ini. Oke. Nah, kalau index match, mungkin bisa, tapi agak kurang pas sedikit. Karena index sama match itu sebenarnya mencari yang udah ada gitu kan ya. Dan
agak kelamaan sebenarnya. Mungkin pakai if bisa, sebenarnya gitu ya. Pakai if bisa. Nah, tapi sebenarnya yang paling cocok adalah kita bisa menggunakan VLOOKUP namanya. Jadi kalau VLOOKUP itu mirip sebenarnya sama index dan match. Cuma VLOOKUP ini lebih advance-nya. Jadi dia ini lebih jagonya lagi. Kalau index sama match kan kita perlu pakai dua rumus ya. Pakai rumus index sama pakai rumus match digabung jadi satu gitu kan ya. Nah, kalau VLOOKUP ini satu rumus aja, satu formula aja bisa langsung mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Jadi, mari kita coba bareng-bareng ya untuk ini. Bisa diperhatikan dulu sebelum dicoba. Jadi caranya adalah kita mau menghasilkannya di sini ya, di I3 gitu kan ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, yang mau dicari yang di mana? Yang mau dicari adalah bookcase, ada di H3, seperti ini. Kemudian kita bisa pakai koma atau titik koma, disesuaikan aja. Kemudian kita bisa tabel array-nya karena ada di referensi, kita bisa pindah sheet ke sheet referensi. Ini diklik aja sheet referensinya, klik. Kemudian kita blok datanya seperti ini. Nah, sekarang formulanya berpindah ke atas. Nggak apa-apa, dipindah ke atas aja. Kita lanjutkan di atas, koma, kategori ini ada di baris di kolom kedua. Ini ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kemudian kita bisa pakai false. Seperti ini. Oke? Aku ulangi sekali lagi ya. Jadi, aku ulangi sekali lagi. Sama dengan VLOOKUP, apa yang mau dicari? Yang dicari ada di H3, kemudian koma atau titik koma, kita pindah sheet ke sheet referensi, klik, kemudian B3 sampai D19, koma lagi di sini, kemudian dia cari kolom yang kedua, dan VLOOKUP-nya adalah false. Seperti ini. Yes, boleh pakai nol, boleh pakai false, sama aja. Oke, seperti itu. Oke, boleh dicoba dulu rekan-rekan, sudah berhasil? Ada yang bermasalah? Oke, ulang sekali lagi ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, H3, koma, pindah ke sheet referensi, di blok dulu, yang sheet referensinya dari B3 sampai D19, koma lagi, kolom kedua. Nah, ini bisa pakai kosong atau bisa pakai false. Seperti ini. Bentar. Dua ini adalah, ini ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Karena kita cari yang kategori, maka di kolom kedua. Yes. Nah, ini kalau mau ditarik ke bawah, pasti ada yang error seperti ini, gitu kan ya. Kenapa ini error? Karena ini tadi belum kita kunci. Jadi jangan lupa kita kunci dari B3 sampai D19 pakai FNF4 seperti tadi ya. Seperti ini. Kemudian bisa diklik enter. Baru kalau misalnya kita mau tarik sampai ke bawah, bisa ke pojok kanan di sini, kemudian diklik dua kali ya. Klik, klik. Nah, bisa langsung muncul sampai bawah, sampai terakhir. Kayak gitu. Oke. Oke, nah berhubung ini aku sudah ditanyain sama udah diingetin sama tim expert. Oke, udah diinget sama tim expert karena ini waktunya udah habis. Jadi ini sebenarnya ada contekannya juga rekan-rekan sama. Contekannya ada di sini. Nih, ada di A3. Jadi rekan-rekan ini bisa dicontek ya di sini. Tapi jangan dikopas karena kalau dikopas biasanya error. Jadi di apa namanya? Dilihat aja di sini. Ada kunci jawabannya di sini ya. Gitu. Kurang lebih itu ya. Oh, ah. Nah, mungkin kalau mau challenge lebih lanjut lagi adalah rekan-rekan ini kan kita baru melihat kategori aja. Nah, boleh juga dicoba kalau misalnya mau menampilkan PIC seperti apa sih formulanya seperti itu. Jadi nanti ini bisa dicoba juga kalau misalnya mau mencobain PIC itu gimana sih caranya? Gitu, formulanya gimana? Itu nanti bisa dicoba juga. Paling itu aja dari aku. Itu aja dari aku rekan-rekan. Terima kasih. Mohon maaf tim expert, aku udah diomelin. Aku kembalikan ke Kak Nisa. Terima kasih. Oke, thank you.
Mbak Vira, ini seru banget, seru banget. Aku ngikutin kebetulan. Terus, cuman memang kita keterbatasan waktu ya. Cuman nanti kita coba lihat antusiasmenya teman-teman setelah ini kan kita ada sesi Q&A nih. Kalau nanti ternyata dari teman-teman nggak terlalu banyak yang tanya, mungkin kita bisa ngelanjutin sedikit gitu ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke bagian Q&A, pasti teman-teman kepalanya udah panas banget tadi saking serunya. Terus kayak, aduh tadi ada yang nggak bisa, ada yang FN F4-nya nggak jalan, terus ada yang karumusnya nggak kebuka, nggak apa ya, jadinya nggak sesuai seperti apa yang disampaikan sama Kak Vira terus gimana gitu. Kayak tadi masih ada yang ngotak-atik gitu ya. Jadi kita kasih kesempatan buat cooling down sedikit. Nah, sambil kita cooling down, aku mau panggil Kak Fatiha nih. Halo Kak Fatiha. Halo, selamat malam teman-teman, Mbak Ica. Halo, gimana kabarnya malam ini, Kak Fatiha? Alhamdulillah, baik, 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 baik. Baik, mantap. Katanya mau ada informasi menarik nih. Bener nggak sih, Kak Fatiha? Ya, betul Kak Ica. Nanti malam ini aku bakal kasih informasi yang main penting ya buat teman-teman di sini. Oke, kalau kayak gitu, tanpa berlama-lama, silakan Kak Fatihah, apa sih informasi menariknya supaya teman-teman biar sambil cooling down juga nih. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Ica. Aku izin share screen dulu teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat Mbak Ica? Dia kayak screen yang Oke, coba sudah terlihat. diulangi lagi deh. Belum masuk ya? Iya, kayaknya settingannya agak error. Oke, kita ulang. Coba diulangi lagi. Atau butuh bantuan dari aku aja apa? Oke, sebentar Mbak Ica. Aku coba sekali lagi. Oke, Oke, belum menyerah. oke deh. Oke, aman? Oh, aman kalau kayak gitu. Oke. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Fatiha. Aku tim CRM dari Expert ya, yang pada malam hari ini bakal kasih informasi yang penting ya. Tadi sudah di-mention juga sama Mbak Ica ya. Penting banget gitu ya. Nah, teman-teman di sini boleh eh, nemenin aku ya sambil dengerin aku berbincang-bincang gitu ya pada malam hari ini. Nah, sebelum aku masuk ke sana teman-teman, ini aku ada pertanyaan yang mungkin tadi juga sudah ditanyakan Kak Vira gitu ya. Tapi aku juga pengen tahu lagi nih teman-teman, kira-kira teman-teman di sini kenapa sih gitu ya pengen belajar Excel gitu ya, terutama Excel for data analysis. Mungkin teman-teman boleh share ya di kolom chat kira-kira alasannya apa gitu teman-teman pengen belajar Excel gitu. Melatih skill karena aku anak akuntansi, pengen nambah skill, melamar di bidang admin, nambah skill. Oke, karena gabut. Keren banget gabutnya aja ikut bootcamp gitu ya, mini bootcamp ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah share pada malam hari ini ya. Aku lihat tuh banyak banget teman-teman yang pengen nambah skill gitu ya, terutama skill Excel. Dan menurut aku nih ya, teman-teman udah di jalur yang bener nih ya. Ketika teman-teman pengen nambah skill di Excel gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman lowongan pekerjaan dan perusahaan tuh banyak banget sekarang yang membutuhkan data analisis dengan menggunakan Excel gitu ya. Karena Excel ini kan lumayan privacy ya teman-teman yang nggak kayak spreadsheet gitu. Nah, banyak banget teman-teman di sini yang pengen belajar tentang Excel kayak gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gini teman-teman ya? Nah, di slide selanjutnya teman-teman. Ini ada beberapa lowongan pekerjaan ya teman-teman yang teman-teman juga bisa cek di Glints atau Indeed gitu ya. Ternyata lowongan pekerjaan menjadi data analis itu banyak banget teman-teman ya. Di sini ada junior data analysis, data reporting officer, data analis gitu ya. Itu banyak banget dibutuhin teman-teman sekarang. Dan gajinya juga nggak main-main ya teman-teman. Di sini ada gaji sekitar 7 sampai 10 juta, 6 sampai 6,5 juta gitu ya. Dan
Aku seneng banget teman-teman pada malam hari ini pengen banget belajar Excel karena siapa tahu nih teman-teman jadi salah satu data analis gitu ya yang keren banget karena banyak banget teman-teman yang butuh data analis ini di setiap perusahaan gitu. Karena kan setiap perusahaan pasti punya data, datanya butuh diolah, divisualisasikan dan bisa diambil kesimpulan gitu ya atau keputusan sebenarnya perusahaan mau ke arah mana gitu ya teman-teman. Itu gambarannya aja gitu ya teman-teman ya. Karena di sini teman-teman. Nah, aku punya data lagi ya teman-teman ya. Ini dari Glassdoor.com bahwa teman-teman yang pengen jadi data analis dengan Excel ini bisa membuka peluang gaji teman-teman tuh sampai 2 digit gitu teman-teman. Di sini ada data yang kalau teman-teman punya pengalaman 0 sampai 1 tahun, teman-teman bisa dapat gaji 5 sampai 9 juta. 1 sampai 3 tahun, teman-teman bisa dapat 6 sampai 11 juta. 4 sampai 6 tahun, teman-teman bisa dapat 7 sampai 16 juta ya. Dan 7 sampai 9 tahun, teman-teman bisa dapat 8 sampai 18 juta. Ya, 2 digit teman-teman, keren banget ya. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin-kemarin masih bingung, aku mau masuk data analis aja apa ya? Nah, ini jawabannya teman-teman ya. Ini bisa membuka peluang teman-teman buat dapat gaji 2 digit. Oh, oke, lanjut lagi. Teman-teman mau berkarir sebagai data analis tapi bingung gimana caranya gitu ya. Mau mulai dari mana gitu ya. Nah, ini teman-teman kita yang pengen belajar data analis ini sebenarnya siapa aja gitu ya teman-teman ya. Di sini ada gambarannya teman-teman. Nah yang pertama ketika teman-teman di sini mahasiswa mungkin masih mahasiswa atau fresh graduate atau job seeker ya karena aku tadi juga cek di grup ya ternyata banyak banget yang ikut pada malam hari ini tuh fresh graduate gitu ya fresh graduate job seeker mahasiswa gitu ya. Nah teman-teman kenapa teman-teman harus ikut bootcamp atau harus ikut bootcamp tentang data analis ini. Karena teman-teman nanti di kelas ini, teman-teman tuh bakal dapat sertifikat dan juga portofolio. Nah, dua ini ya, sertifikat dan portofolio ini penting banget teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan. Gitu. Karena ini menjadi menambah value teman-teman atau nambah nilai dari CV-nya teman-teman itu ada nilai plusnya gitu. Apalagi ketika nanti misalnya lawannya teman-teman itu nggak punya skill data analis gitu. Nah, teman-teman bisa tambah nilai plus gitu ya ketika teman-teman bisa data analis ini atau teman-teman di sini yang mungkin udah bekerja pengen meningkatkan efisiensi, produktivitas atau pengen naik jenjang karir gitu ya. Nah, teman-teman bisa banget nambah skill tentang data analis ini dengan menggunakan Microsoft Excel kayak gitu. Atau teman-teman yang mau switch karir gitu ya, yang sekarang sudah bekerja, terus teman-teman pengen tertarik gitu ya, tertarik buat masuk ke data analis karena data-data tadi gitu ya, atau ketika belajar sama Kak Fira tadi ternyata seru ya gitu, belajar Excel gitu, belajar data analis itu seru banget gitu. Nah, mungkin teman-teman yang belum masuk ke sana, atau sekarang mungkin di dunia HR gitu ya, atau teman-teman yang mungkin bingung mau masuk kemana, nah teman-teman bisa banget belajar data analis dengan menggunakan Excel ini gitu. Jadi teman-teman bisa dapat tambahan skill terkait dengan data analisis. Gitu. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Nah, ini informasinya ya teman-teman ya yang tadi aku sampaikan di awal gitu teman-teman. Nah, di expert ini kita ada bootcamp terkait dengan Microsoft Excel for Data Analysis teman-teman ya. Dan kita sudah di batch 29 gitu ya. Jadi sudah ada 28 batch sebelumnya dan kita juga sudah punya ribuan alumni gitu ya teman-teman ya. Dan ini batch ke 29 dan terdekatnya di 20 Desember tahun 2024 ya teman-teman ya 20 Desember besok gitu. Nah, siapa aja sih yang bakal nemenin teman-teman belajar di bootcamp ini gitu ya? Yang pertama ada Kak Perdana Suteja Putra, ya. Beliau adalah ex-konsultan Accenture, dosen teknik industri Universitas Negeri Yogyakarta, teman-temannya di UNJ. Terus ada juga Kak Arya Dimas Suprayitno, beliau ada Research Project Assistant, SDG Center Universitas Erlangga, Associate Microsoft Excel Mentor. Dan juga tentu saja ya ada Kak Vira yang tadi menemani teman-teman belajar tadi. Nah, Kak Vira juga bakal ada di booking kita. Nanti Kak Vira ada di kelas advance kita ya. Kak Vira ini adalah data analysis facilitator at FMCG Company. Nah, jadi ini mentor yang super keren banget, duet banget gitu ya teman-teman. Nanti 3 mentor ini yang akan nemenin teman-teman belajar di bootcamp kita kayak gitu. Nah,
Teman-teman, kenapa sih teman-teman tuh harus ikut kelas data analysis dengan Microsoft Excel for Data Analysis di expert gitu ya? Apa aja sih benefitnya gitu ya teman-teman? Nah, yang pertama, teman-teman bakal dapat 9 sesi live class dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Di 9 sampai 18 sesi live class ya dalam waktu 1 bulan. Dan ini live class ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma rekaman aja gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman langsung via Zoom, langsung dengan mentornya. Jadi kurang lebih kelasnya kayak malam ini gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung praktek juga dan langsung bisa tanya jawab sama mentor gitu ya teman-teman. Jadi langsung live banget gitu. Nah, yang kedua, teman-teman bakal dapat sertifikat ya. Sertifikat ini sudah resmi dan sudah diakui oleh Kemnaker. Nggak perlu khawatir. Dan sertifikat ini juga bisa teman-teman gunakan juga untuk melamar pekerjaan atau untuk PNS, CPNS gitu ya teman-teman. Atau untuk melamar BUMN itu bisa banget teman-teman bisa digunakan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kurikulum kita juga sudah sesuai dengan SKKNI ya teman-teman, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi nanti untuk semua materi yang ada di bootcamp kita itu sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di pasar teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman belajar kelas di kita, nanti materinya sudah disesuaikan dengan nanti mungkin yang teman-teman butuhin di kantor kayak gitu ya, atau nanti di kampus gitu ya teman-teman. Jadi sudah sesuai dan sudah runtut. Jadi teman-teman nggak akan bingung untuk mengikuti kelasnya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman bakal dapat free psychological online assessment teman-teman. Jadi ini free terkait dengan tes kayak tes gaya kerja, tes kepemimpinan, tes pribadinya teman-teman seperti apa gitu. Nah, ketika teman-teman mungkin belum pernah tes seperti ini, nah teman bisa dapetin di bootcamp kita free gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman ikut tes ini gitu, teman-teman bisa tahu nih sebenarnya gaya kerja yang bagus buat aku tuh kayak apa sih gitu. Jadi teman-teman bisa bekerja dengan baik gitu. Sebenarnya kepribadianku seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya jiwa kepemimpinanku tuh seperti apa sih gitu. Nah, teman-teman bisa tahu nanti ya di Psychological Online Assessment ini gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuat portofolio dari final project teman-teman. Jadi nanti di kelas kita di bootcamp ini teman-teman bakal membuat final project yang nantinya final project ini buat portofolionya teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang mungkin beberapa ada yang tanya ya biasanya ke aku, Kak, ini nanti setiap pertemuan bakal ada tugas enggak gitu ya. Mungkin teman-teman takut gitu ya karena udah sibuk kerja, udah sibuk kuliah, tapi masih dapat tugas gitu ya. Tenang aja teman-teman ya, tugasnya tuh gak banyak dan juga tugasnya nggak akan memberatkan teman-teman gitu. Jadi nanti mungkin yang agak berat di final project ini ya teman-teman ya. Dan itu pun nanti bakal jadi portofolio teman-teman. Jadi ketika final projectnya ini bagus, nah portofolio teman pasti juga bakal bagus kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman kita ada akses materi dan rekaman kelas seumur hidup teman-teman ya. Jadi nanti walaupun kelasnya sudah berakhir, teman-teman bakal tetap dapat rekamannya gitu. Teman-teman bisa tetap akses rekamannya gitu. Dan rekaman ini biasanya akan kita share H+1 kelas teman-teman. Jadi misalnya nih untuk jadwalnya malam ini gitu ya, teman-teman nggak bisa hadir gitu. Nah besoknya teman-teman bakal langsung dapat rekamannya gitu. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan gitu, nggak akan ketinggalan materi besoknya gitu ya. Jadi teman-teman masih tetap bisa ikut di materi selanjutnya. Gitu. Ada grup mentoring dan juga networking teman-teman. Jadi nanti untuk peserta kita akan ada grup sendiri dan nanti di dalam grup itu juga ada mentor gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya jawab loh di grup itu. Dan tanya jawabnya ini nggak cuma waktu kelas aja ya teman-teman ya. Jadi di luar kelas, di luar jadwal itu teman-teman bisa tanya jawab karena mentor Kak Dana, Kak Arya Dimas, Kak Vira itu pasti bakal bantu jawab teman-teman ketika teman-teman bingung gitu, teman-teman bisa langsung jawab, bisa langsung tanya aja di grup. Oke, nanti ada professional branding juga dan juga final project mentorship. Nah, final project mentorship ini adalah terbaru ya teman-teman ya di bootcamp kita. Jadi nanti ada 1 kali pertemuan teman-teman yang khusus untuk membahas tentang final project ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan 1 kali pertemuan itu untuk tanya jawab sama mentor gitu ya, memperbagus final project ya teman-teman. Jadi nanti portofolio teman-teman akan maksimal dan akan bagus gitu ya gitu. Teman-teman bisa manfaatkan 1 kali pertemuan itu untuk tanya jawab terkait dengan final project-nya teman-teman kayak gitu. Nah, ini semua benefit yang teman-teman bakal dapetin gitu ya di kelas kita. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Nah, ini untuk materinya ya teman-teman ya. Jadi
apa aja sih nanti yang bakal teman-teman dapetin ketika ikut kelas kita, materi apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya, didapatkan gitu. Nah, yang pertama, teman-teman bakal melatih kemampuan data cleaning dan juga data formatting ya, teman-teman. Terus teman-teman juga bisa mempraktekkan proses data menggunakan index, match, dan VLOOKUP. Jadi teman-teman sudah bahas dikit ya di malam ini gitu ya. Itu baru bungkusnya aja ya teman-teman yang masih banyak lagi materinya gitu ya. Yang ketiga, teman-teman bisa meningkatkan kemampuan analisis data melalui data kalkulatif dan juga logical function. Terus teman-teman juga bisa mengelola dan menampilkan data secara praktis menggunakan pivot table, terus melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik dan juga membuat report dalam bentuk interactive dashboard. Ya, teman-teman. Nah, ini untuk jadwalnya ya, teman-teman. Nah, kita nanti akan ada seminggu 2 kali, teman. Dan kelasnya itu dimulai di jam 19.30 sampai 21.30, teman-teman. Jadi kelasnya itu malam, jadi nggak akan mengganggu waktu kegiatan teman-teman di malam hari gitu ya. Yang mungkin masih ada kuliah, masih ada kerja. Nah, kelas kita di malam hari. Untuk jadwalnya di setiap hari Jumat, Senin, dan Kamis ya. Ini ada beberapa hari ya teman-teman ya. Ada di tanggal 20 Desember ini akan membahas tentang Introduction to Excel Fundamental, teman-teman. Nah, di sini aku mau mention lagi, teman-teman, yang mungkin belum pernah belajar tentang Excel dan belum pernah, mungkin baru awal-awal gitu ya belajar tentang Excel, teman-teman nggak perlu khawatir, bisa nggak ya ikut kelasnya? Bisa, teman-teman ya. Karena kita ada kelas basic. Jadi basic ini dari dasar banget, dari awal banget, dan teman-teman yang pengen belajar dari dasarnya, dari awalnya, atau mungkin teman-teman yang udah bisa nih sebenarnya tapi pengen belajar lagi dari dasarnya, bisa banget teman-teman. Karena kita akan belajar dari perkenalannya juga ya, perkenalan tentang Excel ini seperti apa gitu ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, takut nggak bisa ngikutin gitu ya, tenang aja, karena kita akan belajar dari dasarnya gitu teman-teman. Dan juga nanti kan kalau misalnya teman-teman belum mengerti gitu ya, nah teman-teman bisa cek lagi nih rekamannya, bisa diulang lagi sampai teman-teman tuh paham. Dan kalau misalnya ada yang nggak bisa nih, langsung aja saat itu langsung tanyakan di grup kayak gitu ya, ini kayak gimana sih Kak Vira misalnya, ini gimana sih Kak Arya Dimas gitu. Nah, teman-teman bisa langsung mention aja di grup kayak gitu. Nah, aku lanjut teman-teman. Untuk pertemuan pertama nanti akan membahas tentang Excel fundamental ya, perkenalannya Excel fundamental gitu. Pertemuan kedua ada playing data atau data cleaning. Pertemuan ketiga ada data formatting dan juga processing. Pertemuan keempat ada index match dan lookup ya. Dan pertemuan kelima ada working with data calculating dan juga logical function. Pertemuan keenam ada pivot table, pertemuan ketujuh ada data visualization, pertemuan ke-8 ada mentoring class. Nah, ini yang aku bilang tadi, satu pertemuan khusus membahas tentang portofolio, teman-teman. Jadi nanti di pertemuan ini ya, teman-teman bisa puas-puasin nih nanya terkait dengan portofolionya teman-teman atau final project-nya teman-teman. Karena final project-nya teman-teman ini yang nantinya akan jadi portofolionya teman-teman kayak gitu. Oke, dan pertemuan ke-9 ada data analis dan juga reporting, teman-teman. Nah, untuk semua materi ini tadi ya sudah disesuaikan dengan SKKMI ya. Kurikulum sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, teman-teman. Jadi sudah dibikin seruntut mungkin dan sudah sesuai dengan standarnya gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan bingung lah mengikuti kelasnya gitu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini ada 6.000 plus-plus ya, teman-teman ya. 6.000 plus-plus peserta expert yang sudah berkomitmen dalam program bootcamp sampai Oktober 2024, teman-teman. Dan di November ini pasti sudah bertambah ya, teman-teman. Jadi sudah 6.000 lebih alumni kita. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin di sini masih ragu di expert, ini kita sudah ada 6.000 alumni, teman-teman ya. Jadi yang mungkin ragu bisa lebih percaya gitu ya, kalau di expert itu keren. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada contoh teman-teman. Jadi ada alumni kita yang nge-share portofolionya eh, beliau gitu ya, di-share di LinkedIn teman-teman. Dan teman-teman juga bisa kayak gini nanti gitu ya. Teman-teman bisa share portofolio teman yang tadi keren banget tadi, yang oke banget tadi, yang sudah dibikin sebagus mungkin. Nah, semua orang harus tahu gitu ya teman-teman. Dan semua orang harus tahu portofolionya teman-teman tuh seperti apa kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa nanti
ikut kayak Kak Dewi Budaya ini jadi nge-share di LinkedIn-nya teman-teman kayak gitu. Oke, ini ada beberapa contoh juga teman-teman terkait dengan portofolio gitu ya. Nanti teman-teman yang ikut kelas kita itu bisa bikin kayak gini loh. Mungkin yang awalnya teman-teman nggak tahu nih ya caranya seperti apa. Nanti setelah 1 bulan ikut kelas kita, teman-teman udah bisa bikin seperti ini. Jadi bisa bikin dashboardnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk contoh sertifikatnya, teman-teman ya. Jadi, expert ini ada lembaga pelatihan kerja yang sudah berlisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nanti di sertifikatnya juga sudah ada tulisannya ya, teman-teman ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi, mungkin yang masih bingung dan khawatir gitu ya, tenang aja teman-teman, sertifikat kita juga sudah bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan dimanapun. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini contohnya ya, gambarannya aja teman-teman. Nanti di sertifikat kita tuh ada judulnya, ada nomor sertifikatnya, ada tanggal rilis sertifikatnya, nama peserta, predikat gitu ya. Nanti juga ada silabusnya juga di belakangnya gitu ya. Jadi nggak cuma 1 halaman ya teman-teman sertifikatnya. Oke, kita lanjut. Ini untuk trailernya Axel. Kita lihat bareng-bareng ya. Awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands-on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama seperti itu kurung. Enter. Kita bisa lihat, oh, offsetnya naik terus nih. Oke, yang mau pilih Januari sampai 2006 gitu kan. Jadi yang otomatis ikutin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini ada testimoni ya, teman-teman dari alumni kita gitu. Nanti aku bacain beberapa. Oke, di sini ada dari Kak Ardia Zaki ya. Ini Kak Ardia Zaki ini adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Sebagai mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, belajar Excel di Internship Bootcamp Expert benar-benar membantu dan mempermudah pekerjaan terkait dengan data. Nah, teman-teman mungkin di sini yang mungkin masih di mahasiswa akhir gitu ya, butuh cara ngolah data seperti apa, itu teman-teman juga bisa loh ikut kelas data analisis ini gitu ya. Ini contohnya ada Kak Adia Zaki gitu. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini gongnya ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman kita tadi ada beberapa bonus gitu ya atau benefit yang teman-teman dapetin seperti project base atau mentorship. Jadi terkait dengan pembuatan portofolio ya teman-teman. Mungkin kalau dinilai-nilai ya ini bisa sampai 2 juta teman-teman karena tadi kita bisa tanya jawab langsung sama mentor gitu ya. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat yang diakui Kemenaker karena biasanya ada beberapa juga yang ketika nambah sertifikat itu nambah biaya. Di sini sudah free gitu ya hanya pembayaran di awal saja gitu ya. Dan biasanya sertifikatnya bisa dihargai sekitar 499.000. Teman-teman bisa dapat grup mentoring dan juga networking yang ini bisa dipakai teman-teman selamanya gitu ya. Karena grupnya tuh nggak akan kita bubarin teman-teman walaupun kelas sudah berakhir. Jadi teman-teman bisa tetap berjejaring di sana, bisa saling sharing pekerjaan kah atau project kah atau materi kah, itu teman-teman bisa share di sana dan ini bisa senilai 499.000 dan juga free tes psychological assessment tadi ya teman-teman ya mungkin kalau di luar teman-teman bisa tes ini tuh seharga 299.000. Kalau di total-total nih ya teman-teman ya untuk bonusnya, untuk benefitnya itu semuanya di harga 3.297.000 teman-teman ya. Total bonusnya aja. Tapi tenang teman-teman ya di malam hari ini untuk teman-teman yang ikut mini bootcamp pada malam hari ini teman-teman bisa dapat harga diskon gitu ya untuk harga kelas normalnya untuk basic aja itu teman-teman biasanya di harga
998.000 teman-teman ya. Tapi untuk malam ini teman-teman bisa dapat harga 299.000 aja teman-teman ya. Sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin tadi gitu ya. Udah 9 kali pertemuan, teman-teman dapat sertifikat, teman-teman dapat portfolio, teman-teman bakal dapat semua bonus yang ada di sini juga gitu ya. Harganya hanya 299.000 aja untuk kelas basicnya saja. Kalau teman-teman mau yang paket komplit atau paket bundling, jadi teman-teman ini bakal dapat dua kelas, kelas basic dan juga kelas advance gitu. Nah, harganya di 649.000 aja teman-teman dari 1.996.000 teman-teman. Nah, gimana ya cara dapetin atau cara klaim diskonnya? Gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa langsung chat Excel ya. Nanti teman-teman bisa Excel basic atau Excel bundling ke nomor aku di 0822 4135 0730 ya. Ini ya. Bisa langsung chat aja di ketik aja Excel ke 0822 4135 0730 ya, teman-teman ya. Dan ini khusus untuk 10 peserta aja ya pada malam hari ini. Dan teman-teman yang mungkin akhir tahun nih ya punya kepengen pengen nambah skill, nah ini pas banget teman-teman ya di akhir tahun teman-teman bisa dapat tambah skill baru. Jadi besok tahun baru teman-teman udah punya skill baru gitu ya tentang data analysis dengan menggunakan Excel ini. Nanti teman-teman dari tim expert bakal bantu juga untuk di kolom chat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja ke nomor aku 0822 4135 0730. Langsung aja chat Excel kayak gitu. Teman-teman bisa ambil basic, bisa ambil banding. Dan ini cuma 10 orang aja ya teman-teman ya. Jadi yang tertarik banget dan pengen banget bisa langsung chat aku aja. Tuh, gitu ya teman-teman. Ini ada gambaran lucu-lucuan gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini yang seneng ngopi gitu ya. Setiap hari, sehari ngopi, sehari ngopi gitu ya. Mungkin ngopinya teman-teman tuh harga 25 30 ribu gitu ya. Teman-teman seminggu nggak ngopi dulu ya. Seminggu ini nggak ngopi dulu buat teman-teman belajar Excel yang ini bisa digunakan selamanya gitu ya teman-teman ya. Belajar Excel sampai mahir jadi harganya sama 300.000 sama 299.000 gitu. Oke, terima kasih teman-teman pada malam hari ini semuanya yang sudah ikut mini bootcamp di Expert gitu ya. Semoga ilmu yang kita cari pada malam hari ini tuh bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu ya. Ya, aku kembali lagi ke Mbak Ica. Terima kasih. Oke, thank you banget nih Kak Fatihah ya buat informasi menariknya. Jadi untuk malam ini, ternyata teman-teman di sini bisa dapat harga khusus tuh 299 untuk yang basic. Tadi kalau untuk yang advance kalau nggak salah 649 ya. Ya, yang banding. Jadi dapat dua kelas nih Kak. Ada basic sama advance-nya juga kayak gitu. Oke. Oh iya, tadi Kak Fatihah kalau nggak salah di kolom chat itu ada yang nanya. Kalau ikut advance, kan tadi ada yang basic sama yang bundling sama advance nih. Kalau advance tuh belajarnya apa ya? Kalau advance ini bakal lebih ini ya Kak, lebih rumit dan lebih apa sih namanya lebih komplit gitu ya. Nanti untuk materinya teman-teman bisa langsung chat aku aja biar aku kirim secara jelas silabusnya tuh seperti apa kayak gitu. Mungkin yang ngerasa, aduh aku basic udah bisa nih, masa cuman basic doang mau advance gitu ya. Bisa banget langsung chat aku aja. Nanti aku jelasin silabus secara lengkapnya seperti apa kayak gitu. Kalau mau ikut Oke. advance aja tuh bisa juga teman-teman ya. Mau ikut advance aja atau basic aja atau dua-duanya bisa banget gitu. Oke, kalau kayak gitu. Oh, ada satu lagi nih, Kak Fatihah. Kalau kelas Excel itu seminggu 2 kali apa 3 kali ya? Karena jadwalnya ini mungkin karena ngikutin akhir tahun ya kak ya, karena beberapa tuh ada yang mungkin tanggal merah ya, ada tanggal 25, ada tanggal 29, 30. Nah tadi saat jadwalnya sudah sesuai dengan yang tadi aku jelasin. Nanti aku juga baca nih beberapa, kok jadwalnya lompat-lompat ya kak gitu ya. Teman-teman, karena kita ngikutin jadwal teman-teman tuh yang nggak libur gitu ya, jadi biar gak ganggu liburnya teman-teman akhir tahun gitu ya. Jadi jadwalnya disesuaikan dengan mentor juga dan juga teman-teman waktu yang nggak libur kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman di sini yang masih ragu dengan jadwal bisa langsung chat aja biar tahu jadwal lengkapnya tuh seperti apa kayak gitu. Oke, mantap. Berarti kalau misalnya nanti ikut bootcampnya expert,
itu berarti ada konsiderasi kita juga memikirkan teman-teman bisa tetap dapat liburan dengan menyenangkan, tapi juga bisa tetap belajar supaya bisa cepat mahir jadi expertnya Excel. Benar ya? Betul banget. Jadi biar teman-teman juga nggak panas terus ya. Liburan harusnya jalan-jalan gitu ya teman-teman. Ada bootcamp. Kita kasih libur juga gitu ya. Masa libur-libur kita bootcamp gitu ya. Iya. Benar, Tuh. benar, benar, benar. Oke, thank you banget Kak Fatihah untuk informasi menariknya. Mari kita kembalikan lagi. Di sini tadi ada yang nanyain, wah nggak akan ada Q&A nih, nggak akan ada Q&A. Kita masih punya waktu ya, sampai 9.30. Jadi kalau nanti panitia expertnya eh, sedikit ceriwis gitu, aku yang marah. Oke, kita kembalikan lagi ke Kafira. Mari kita panggil Kafiranya. Halo Kafira. Halo, Kak Nisa. Oke, Kak ini seru banget. Apalagi kan ini ya kita tadi udah dapat informasi juga nih dari Kak Fatiha kalau kan Kak Fira juga juga ngajar gitu ya, salah satu mentornya kita juga. Terus tadi jadwalnya juga udah di-share. Sama kebetulan kan Kak Fira juga mengampu yang advance nih gitu. Pengen tanya dong, kalau di kelas advance tuh belajar Power Pivot nggak ya? Iya, sebenarnya. Jadi kalau di kelas advance kita belajarnya itu Power Query sama Power Pivot. Jadi kayak sedikit lebih di atasnya yang Excel biasa sih. Karena kalau Power Pivot sama Power Query ini biasanya nggak langsung ada apa nggak semua orang tahu gitu sih Kak. Jadi kayak cuma beberapa orang yang tahu aja sih. Jadi harus dipelajari lebih dalam lagi. Sama kalau Power Pivot bahkan ada yang harus diaktifin dulu biasanya karena nggak langsung ada, nggak ada otomatis. Oke, jadi eh, nggak itu nggak otomatis ada langsung kayak kita buka Excel ya, terus dia langsung ada gitu ya si Benar, Power Pivot ini. Jadi kayak ada kita harus ngesetting dulu lah ceritanya kayak gitu ya. benar-benar harus dinyalakan dulu settingnya gitu sih paling. Oke, nah Kak Vira ini rame ya di kolom chat tadi juga ada beberapa yang mungkin agak trouble gitu ya. Kalau aku baca beberapa nih kayak Kak ini ada yang hasilnya belum muncul, terus ada yang kayaknya rumusnya mungkin titik komanya ada yang kebalik sama di Mentimeter. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya nggak related dengan apa namanya materi malam ini, tapi lebih banyak ke bagian pekerjaan. Mungkin Hmm, eh, supaya kita bisa menghemat waktu dan aku pengen ngasih waktu nih supaya teman-teman juga bisa dapet apa ya kan tadi workshopnya kayaknya nanggung gitu ya, super kentang gitu. Jadi eh aku pengen ngasih waktu juga nih supaya mungkin Kak Vira bisa ngelanjutin tadi ya simulasinya gitu. Nah, boleh boleh. Aku ngajutin dikit aja ya. Sebenarnya ini dari mm, pertanyaan juga sih dari yang mm, rekan-rekan yang lain tadi yang boleh boleh. pertanyakan. Tapi tadi ada pertanyaan yang cukup menarik adalah, Kak, gimana sih caranya ngedrag sampai bawah biar nggak manual banget kayak gini? Sebenarnya kalau di Excel caranya adalah gini aja rekan-rekan. Jadi rekan-rekan ke kotak yang mau ditarik sampai bawah, kemudian ke pojok kanan bawahnya sampai yang ininya mouse-nya berubah jadi kayak plus kayak gini. Kemudian bisa diklik 2 kali aja, klik 2 kali, klik klik gini. Nah, dia udah akan turun sampai ke bawah. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya belum tahu caranya seperti itu ya rekan-rekan, kurang lebih. Sama aku mungkin mau ngulangin sekali lagi terakhir buat yang VLOOKUP. Tapi sebenarnya aku mau ngingetin lagi kalau di filenya rekan-rekan ada itu sebenarnya udah ada contekannya semua rekan-rekan. Jadi di sini itu udah ada contekannya dan ini nanti jangan langsung dikopas tapi ya boleh diketik manual atau boleh dikopas dulu ke mungkin ke notepad baru di copy lagi karena kalau dikopas langsung biasanya agak error. Jadi ini boleh dibuat apa namanya buat panduan lah sebenarnya. Dan di sini itu udah ada semua juga buat yang lainnya. Jadi yang di sini itu juga ada contekannya di sini, di Math juga ada contekannya, di sini juga ada, di indeks juga ada, sama di intro indeks juga ada. Jadi semuanya itu sebenarnya ada ini ya, ada contekannya tersembunyi seperti itu. Gitu. Tapi aku mau ngulangi terakhir sekali lagi buat yang VLOOKUP sekalian aku jelasin juga, Kak, kenapa ini ada dua, kenapa ini ada false gitu kan ya. Jadi VLOOKUP itu rumusnya adalah kalau tadi aku tulis di sini ya, rumusnya adalah VLOOKUP, kemudian apa yang mau dicari, terus kemudian dicari dari mana, kolom keberapa, sama
tipe lookup-nya. Nah, tipe lookup ini ada dua, rekan-rekan. Mana ya? Tadi aku share ini. Tipe lookup itu ada dua ya. Ada false sama true. Atau kalau misalnya terbiasa pakai nol sama satu itu sama aja. Nol itu false, true itu satu. Tapi kemudian kalau false itu adalah dia sama persis dengan nilai yang dicari. Kemudian kalau true itu adalah pendekatan yang dengan nilai dicari sesuai urutan seperti itu. Nah, jadi kita coba terakhir ya sebelum kita lanjut ke mungkin yang ke menti adalah ini ya sama dengan VLOOKUP. Kemudian ini kita carinya adalah di H3, koma atau titik koma, pindah ke referensi, di blok dulu yang referensinya. Kemudian ini ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang perlu di blok itu adalah yang sama ya. Jadi kalau misalnya kita mencarinya subkategori, di sini kan kita nyarinya subkategori, maka yang paling kirinya itu harus data yang subkategori juga. Seperti itu. Kemudian ini pakainya kolom kedua ya ini, satu, kedua, kemudian kita pakai false. Kayak gini sih sebenarnya. Sama jangan lupa di blok aja sih, dikunci. Terus bisa nanti tarik ke bawahnya, klik 2 kali seperti ini. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ada yang NA, itu sebenarnya ada beberapa. Kalau NA itu biasanya ini ya. Sama aku mungkin menjelaskan dikit tadi juga ada yang nanya pertanyaan bagus. Kak, kalau misalnya NA sama ref, bedanya apa sih? Kalau NA itu biasanya dia nggak ditemuin. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya ini nggak aku kunci, ini yang nggak aku kunci, itu kan ya. Kemudian aku tarik ke bawah, NA, itu berarti adalah dia nggak ditemukan, datanya nggak ditemuin. Maksudnya nggak ditemuin itu kenapa? Eh, karena kalau di sini dia carinya dari B8 sampai D24, jadi dia nggak ketemu datanya. Maksudnya hasil yang dicari itu nggak ketemu gitu. Nah kalau ref, itu tuh biasanya karena kita nulisin formulanya salah. Ada yang kurang komanya, kurang tutup kurung, atau misalnya peletakannya nggak pas, seperti itu. Jadi bedanya di situ sih, ref sama NA gitu. Udah sih Kak, paling itu aja ya buat yang materinya, Kak Nisa. Oke. ah ini kita punya waktu 15 menit sampai jam 9.30. Habis itu sudah tidak ada toleransi lagi dari panitianya. Tapi akan aku coba kita selesaikan sampai 9.30 ya. Oke, yang pertama nih, Kak Vira. Kak, ini kan tadi belajar soal rumus indeks, match, sama lookup. Benar. Nah, si rumus Excel ini apakah bisa dipakai untuk kita ngerjain, misalnya nih selain dari data analis gitu. Misalnya nih, aku orang HR, aku orang sales. Apakah rumus tersebut bisa diaplikasikan ke bidangku melalui tools Excel ini, Kak? Oke, pertanyaan bagus, Kanis. Tadi ya Kanisa, sebenarnya bisa banget gitu kan. Jadi kalau Excel itu kan sebenarnya kepakainya itu macam-macam ya. Bisa nggak cuma sebagai data analis doang ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mungkin bekerjanya ada yang di finance, ada yang di HR, ada yang di marketing mungkin, kan kita biasanya tetap punya data kan ya yang bisa diolah gitu kan ya. Jadi menurut aku bakal tetap kepakai banget sih dan bisa diaplikasiin aja. Nah, kalau paling dari aku adalah kita tinggal memilih aja. eh, yang pertanyaannya biasanya paling susah adalah memilih formula apa sih yang perlu dipakai buat mendapatkan hasil yang ini. Kayak gitu sih paling kak yang susahnya ya. Tapi kalau itu tuh biasanya dari latihan sih. Kalau misalnya sering latihan, sering praktek, nanti lama-lama apal juga sih sama, oh ini kalau mau butuh ini pakai ini, pakai ini, pakai ini. Gitu sih kak. Oke, berarti sebenarnya ilmu yang kita pelajari hari ini, rumus yang kita pelajari hari ini di Excel itu sebenarnya bisa dipakai teman-teman itu di berbagai bidang, di berbagai divisi, di berbagai job title, selama itu masih menggunakan Excel ya. Benar, benar banget. Oke, terus gini Kak, ini ada yang di antara teman-teman di sini tuh ada yang tertarik jadi data analis. Nah, mereka sempet nih ada beberapa yang nanya kayak kalau jadi data analis itu kan kita butuh untuk melakukan visualisasi data ya, gitu. Ada nggak sih skill lain atau kemampuan lain yang dibutuhkan oleh seorang data analis selain kita harus bisa melakukan visualisasi data? Oke, sebenarnya visualisasi data itu salah satu aja sih sebenarnya. Yang utama, kalau data analis itu secara umum ya, biasanya itu kita dapat datanya, kemudian kita bersihkan, baru kita analisis, baru kita visualisasiin. Seperti itu biasanya step by stepnya. Nah, yang biasanya yang paling berat itu di bagian cleaning datanya, bersihin data, sama di bagian analisis datanya gitu kan. Jadi antara dua itu sih biasanya yang paling kayak
makan waktu banget. Kalau visualisasi paling makan waktu juga, tapi biasanya karena kayak kita pengen desainnya biar bagus. Kayak gitu sih Kak sebenarnya. Tapi kalau Excel itu kan tools ya, alat gitu kan ya. Dan tapi menurut aku Excel itu adalah dasar kan. Karena kalau misalnya nanti kita mau belajar ke tools yang lain, kayak misalnya mau belajar tools visualisasi kan banyak ya sebenarnya, nggak cuma Excel. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah dengar Tableau atau pernah dengar Power BI atau Looker Studio. Nah, itu juga alat visualisasi sebenarnya gitu. Itu bisa dipakai juga. Tapi menurut aku Excel itu dasarnya, pondasinya lah kalau misalnya kita bangun rumah biar nggak ketika nanti kita naik ke level selanjutnya tuh lebih gampang aja sih, udah tegas gitu kan pondasinya gitu paling nggak. Oke, berarti yang harus dikuasai pertama kali itu kuasai dulu toolsnya, gitu ya. Hmm, Karena kan sebenarnya data analisis itu kan toolsnya nggak cuman Excel ya, ada macam-macam kan. Sampai di hmm, tahap oke kita ngoding pakai Python pun juga itu akan berbicara tentang tentang data juga kan, gitu. Jadi benar-benar benar. paling basicnya oke kuasai dulu Excel karena kita akan belajar logiknya dulu di situ gitu ya sebelum Ya akhirnya kita benar, masuk ke visualisasi datanya. benar-benar. Yang penting itu sebenarnya logiknya sih. Jadi kayak logikanya tuh gimana? Karena itu kalau itu perlu perlu kayak ada klik gitu. Jadi kalau nggak klik itu kadang lama gitu pahamnya gitu sih Kak sebenarnya. Hmm, oke, oke. Terus ini ada pertanyaan yang cukup menarik. eh jadi ini mungkin juga jadi beberapa pertanyaannya teman-teman juga gitu. Ah, kalau Kak Vira di sini pakai spreadsheet nggak Kak? Oh, eh aku kalau spreadsheet kalau buat kerja selama ini mungkin mungkin selama setahun aja sih. Selain itu, aku jarang pakai spreadsheet, paling buat personal project gitu Nah, sih. bedanya apa tuh Kak? Microsoft Oh, Excel sama spreadsheet. Terus kayak oke. harusnya kita pakai yang mana nih sebagai data analis? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi, Kak, kenapa ada Excel sama Google Sheet gitu kan? Bedanya apa? Bedanya adalah perusahaan yang bikin sebenarnya. Jadi kalau Excel yang bikin kan Microsoft, kalau Google Sheet itu yang bikin Google kan ya sebenarnya. Spreadsheet itu yang bikin Google. Kalau logikanya di dalamnya, formulanya itu biasanya sama sama atau mirip atau paling biasanya tuh kayak ada beda sedikit gitu. Tapi secara umum, tapi yang penting adalah kan logikanya sebenarnya. Logikanya tuh sama sebenarnya. Dasarnya tuh sama, pakai formula gitu kan ya. Cuma paling bedanya adalah kayak oh peletakannya beda atau mungkin ada rumus yang ada di Excel tapi nggak ada di Google Sheet atau misalnya ada rumus yang di Google Sheet ada tapi nggak ada di Excel kayak gitu. Paling bedanya sama situ. Sama peletakan lokasinya aja sih beda. Tapi secara dasar, kalau pengalaman aku ya sebenarnya, kalau misalnya rekan-rekan bisa Excel, biasanya bisa Google Sheet, paling kayak adaptasi dikit ya. Tapi kalau bisa Google Sheet, biasanya bisa Excel. Jadi kayak sebenarnya ilmunya tuh transferable gitu loh Kak, sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya dia mirip-mirip, maksudnya sama tapi nggak sama, tapi kalau dibilang beda juga nggak beda-beda banget gitu. Intinya dia mirip-mirip, Bener. kita lihat ilmunya transferable. Ilmunya transferable, bener banget Kak. Oke, 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 menarik, menarik. Nah, terus ini ada pertanyaan cukup spesifik sebenarnya di Mentimeter. Jadi kayak kalau misalnya dia itu bekerja sebagai seorang administrator nih, jadi benar-benar yang kerjaannya admin banget. Em, Mm-mm. Kalau kita bicara tentang rumus Excel basic, kalau seorang admin itu harusnya menguasai rumus basicnya apa? Oke, ini pertanyaan susah-susah gampang ya sebenarnya. Rumus basicnya apa? Oke, kalau menurut aku paling enggak, kalau menurut aku ya. Tapi ini bisa juga tergantung ke company-nya ya. Paling enggak itu paham yang dari if itu tadi, yang if itu paham. Kemudian yang kayak agregasi data, agregasi ini kayak sum, average, min, max, median kayak gitu. Kemudian paham yang kayak tadi yang look up gitu ya, kayak index match look up, sama bisa juga ke pivot table. Jadi pivot table itu juga juga perlu. Itu yang palingnya menurut aku yang itu kayaknya baseline-nya sih. Kayak dasarnya kalau bisa 4 itu kayaknya cukup sih menurut aku ya untuk admin ya. Tapi tergantung juga kebutuhannya. Kadang-kadang kan nggak taunya nanti butuh yang lain-lain gitu ya. Sebenarnya kan kalau di Excel atau di Google Sheet kan kita juga bisa bikin visualisasi tuh. Jadi kalau misalnya bisa ada ilmu visualisasi atau bisa ilmu mendapatkan insight itu bakal lebih bagus lagi juga sih sebenarnya. Gitu sih Kak paling. Hmm, I see. Jadi sebenarnya ya paling nggak ya, selain selain bisa melakukan sum, average, terus apa perhitungan kalkulasi di 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 Excel, tadi ya bentuk if, kemudian bentuk lookup tadi itu juga salah satu basic yang harus dikuasai juga ya.
Dan Benar, benar, harus benar. tahu juga nih kayak kalau misalnya kita mau memvisualisasikan data itu kira-kira pakainya yang mana gitu kali ya. Benar-benar. Oke. Nah, terus ini ada eh, pertanyaan ini agak geser ke teknis, tapi ini cukup menarik soalnya menurutku ini juga pertanyaan yang sama sih dengan apa yang tadi ketika Kak Vira menjelaskan gitu. Kan tadi sudah dijelaskan terkait dengan formula indeks ya. Nah, bedanya indeks, formula indeks tadi sama formula sum if itu apa sih? Oh, oke. Ini pertanyaan bagus. Oke, kalau sum if itu dia ngejumlah, mungkin ini biar lebih enak, aku kasih, aku bukain langsung kali ya Hmm, datanya. boleh, boleh, Oke, boleh. oke. Oke, kalau indeks itu tuh sebenarnya dia mencari data tujuannya. Jadi beda tujuan sebenarnya. Kalau indeks itu dia ngecari aja gitu kan ya. Dia kayak ngecari, oh ini tuh kalau misalnya bahasa Inggrisnya Dewi itu ada berapa sih sebenarnya nilainya gitu kan. Nah, kalau sum if itu sebenarnya utamanya adalah untuk menjumlahkan dengan cara tertentu gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini bisa kepakai juga. Kalau kita bisa menjumlahkan kayak sum dijumlahkan gitu kan ya. Kita cari dulu kalau ini adalah putri gitu kan ya. Putri ininya berapa sih gitu kan ya. Dijumlahkannya berapa sih? Gini, seperti ini. Nah, ini dia dapat 90 karena yang namanya putri cuma satu. Nah, tapi kalau misalnya ini bukan nama, misalnya ini nama buah ya. Misalnya ini jeruk, apel, mangga, kemudian ini aku kopas ya. Jeruk, mangga, apel kayak gini. Kemudian kita mau mencarinya adalah berapa sih total jeruknya itu dia bisa dapat kayak gitu. Jadi kalau sum if itu tujuannya sebenarnya bukan buat mencari data, tapi buat menjumlahkan data. Jadi kayak gitu sih Kak sebenarnya. Kalau kalau indeks itu dia buat mencari kayak gitu. Ini berapa sih gitu. Nah, ini ya, ini karena ini masih dapat ya karena dia mencari kolomnya aja, kolom 7 baris pertama. Bedanya di situ sih, Kak. Jadi beda tujuan. Tapi kalau misalnya kebetulan datanya adalah memang cuma satu doang kayak tadi ya, datanya cuma putrinya cuma ada satu doang, ya bisa dipakai buat mencari juga. Tapi sebenarnya kayak nggak pas aja sih. Ini kayak kalau kita mau ke Roma kan bisa naik pesawat, bisa naik kapal. Nah, satunya bisa kita kalau sebenarnya tujuannya sampai aja sih sama-sama sampai ke Roma gitu kan ya. Tapi alatnya beda gitu sih Kak sebenarnya. Oke, jadi jadi sebenarnya gini, mau pakai rumus apapun meskipun itu mirip-mirip, sebenarnya kan beda tujuan dipakainya ya. Tergantung kita mau Bener-bener nyarinya bener. apa, bener nggak sih? Bener-bener Kak. Oke, oke. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan. Kayaknya dia masih agak bingung nih terkait dengan yang lookup-nya. Jadi, kapan kita pakai lookup, kapan kita pakai VLOOKUP, kapan kita pakai HLOOKUP. Oke, ini kayaknya pertanyaan antara ini ya, antara dua ini ya, VLOOKUP, HLOOKUP sama XLOOKUP ya. Ya, benar. Oke, kalau ini, oke, aku jelasin sekilas aja ya. Tapi kalau mau lebih lengkap, ini kayaknya nanti bakal dibahas juga di kelas yang basic sebenarnya, rekan-rekan. Kalau saya nggak salah ya. Jadi VLOOKUP itu tuh dia mencarinya adalah data yang vertikal sebenarnya. Jadi kayak kalau kayak gini rekan-rekan, kayak tadi ini kan referensi data kita bentuknya vertikal kayak gini kan. Jadi ini itu buat VLOOKUP. Tapi kalau data kita bentuknya adalah begini, jadi ke samping kayak gini ke samping. Nah, ini baru pakainya HLOOKUP. Ini pakainya HLOOKUP. Ini bisa pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kalau XLOOKUP itu bedanya adalah dia bisa dapat datanya sekaligus. Jadi kalau misalnya tadi kan kita bisa kalau VLOOKUP itu kan mendapatkan datanya kan per kolom ya Kak ya. Satu kolom gitu. Nah, kalau XLOOKUP itu dia nanti bisa dapat datanya langsung kayak dua tiga kolom sekaligus. Bedanya di situ sih sebenarnya. Hasilnya sih sama referensi datanya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kayak makanya sering dipakai adalah yang VLOOKUP karena data kita bentuknya sering kayak gini. Tapi kalau misalnya datanya bentuknya adalah seperti ini, nyamping ke sini, itu biasanya pakainya VLOOKUP karena datanya horizontal. Gitu sih Kak sebenarnya. Oke, terima kasih banget Mbak Vira. Kita waktunya mepet.
Dan aku minta maaf banget buat teman-teman semua, aku nggak bisa bantuin untuk kayak semua pertanyaannya untuk dijawab gitu ya, karena kita keterbatasan waktu. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas malam hari ini, aku mau ngingetin lagi ya tadi untuk promonya. Teman-teman bisa banget ngambil kelas Microsoft Excel-nya. Dan tentui aja kalau bagi teman-teman yang merasa kayak, aduh kurang banget deh ketemu sama Kak Viranya, aku harus ngambil kelasnya Kak Vira. Segera langsung chat ke Kak Fatihah tadi ya, ke nomor WA-nya Kak Fatihah. Aku ulangi sekali lagi di 0822 41350730, ketik Excel gitu ya untuk dapetin promonya, karena malam ini cuman berlaku 10 orang aja. Dari 700 orang yang hadir ini kita cuman buka buat 10 orang aja. Oke, dan link presensi sudah di-up di kolom chat teman-teman semua. Dan sebelum aku akhiri malam ini, yuk kita foto bareng-bareng sama Kak Vira. Boleh yuk teman-teman, boleh open cam semuanya. Oke, kita ngambil 4 kali sesi ya. 4 kali sesi, 4 kali foto ya teman-teman ya. Dan aku minta tolong sama teman-teman Adspart. Sudah ready? Oke? Oke. Sip. Kalau kayak gitu, kita nggak tahu ya kalian ada di halaman berapa. Jadi stay tune semuanya. Gaya pertama aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, tag yang kedua aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, untuk pengambilan gambar yang ketiga, aku hitung mundur juga. 3, 2, 1. Dan ini yang terakhir, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, kalau kayak gitu, thank you so much Panitia Expert udah mengambil gambarnya. Nanti akan di-share juga ke teman-teman semua. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak atas antusiasmenya teman-teman sampai akhir tadi. Dan diskusinya seru banget. Dan bagi teman-teman yang merasa kurang puas buat belajar malam hari ini bareng Kak Vira, aku mau ngingetin sekali lagi bahwa teman-teman boleh banget langsung chat ke Kak Fatihah di nomor 0822 41350730. Jangan lupa untuk ngetik Excel buat dapetin promonya, baik itu untuk yang kelas Excel basic maupun kelas Excel yang advance, teman-teman. Dan aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman semua. Dan thank you banget Kak Vira untuk ilmunya malam hari ini. Super keren banget, super bermanfaat. Semoga itu bisa teman-teman praktekin di pekerjaannya teman-teman semua. Sampai jumpa di mini bootcamp berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, makasih juga Kanisa, makasih juga rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu juga. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan ya. Terima kasih.